Halo, selamat datang di channel Kaonime, channel yang membahas tentang alur cerita manga dan manhwa. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pembahasannya. Gaspol. Di scene Al pada chapter kali ini memperlihatkan sebuah pohon dunia yang sangat besar, dan diketahui pohon dunia ini adalah the oldest tree in the entire universe. Tubuhnya yang besar menopang alam semesta dan bergantung pada planet untuk mendapatkan nutrisi. Setiap daunnya merekam seluruh kehidupan dari semua makhluk hidup, dari hidup sampai mati. Begitu mati, daunnya jatuh dan tumbuh yang baru yang menandakan kelahiran makhluk hidup yang baru juga. Setelah tertidur selama jutaan tahun, dia akhirnya terbangun karena pertarungan Yuxiu dan Darkness. Saat ini evolusi Yuxiu akan segera dimulai lagi, dan ini menjadi semakin kuat lagi. Dan kini diperlihatkan pohon dunia itu telah membuka matanya yang begitu mengerikan dan beralih ke sisi Yuxiu yang sedang berkultivasi di bulan. Dia nampaknya terus saja memancarkan energi spiritual yang begitu kuat dari dalam dirinya, sampai-sampai membuat seluruh portal dimensinya kini telah terbuka. Dan sembari itu Xiu pun bergumam, 9 dimensi bergabung menjadi satu. Wow, mereka bergabung menjadi satu. Rinneganku juga telah berubah. Mari kita lihat bagaimana kondisi di dalamnya. Dan setelah memasuki tempat itu, diperlihatkanlah ada sebuah pohon yang menjulang tinggi ke atas langit. Sontak hal itu pun membuat Xiu menjadi cukup terkejut dan berkata, "Wow, sekarang ada pohon besar di tengah-tengah dimensinya. Ternyata dimensi ini cuma dikumpulkan menjadi satu doang. Aku kira mereka semua akan menyatu. Tapi sekarang hubungan antar dimensinya menjadi jauh lebih kuat. Sekarang dimensinya memiliki sekitar 500.000 meter persegi. Akan bagus jika mereka bisa bergabung menjadi satu dan membuat dunia sungguhan di masa depan." Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Laurel yang berkata kepada Xiu, "Master, kekuatan spiritualmu sudah jauh lebih kuat dari sebelumnya. Apa kau sudah sampai di tahap Sixth Order?" Namun di sini Xiu pun menjawab, "Masih belum. Aku masih baru tahap menengah Fifth Order. Masih ada jalan yang panjang untuk sampai ke Sixth Order. Aku baru menggunakan setengah dari untaian origin ini, tapi segera aku akan berevolusi ke Extraordinary Sixth Order." Namun tiba-tiba saja Xiu menjadi sangat terkejut melihat ada sebuah bola mata yang sangat besar yang memandang ke arahnya. Dan bola mata itu pun berkata, "Jadi kau adalah makhluk yang mengalahkan Guget." Melihat hal itu, di sini Laurel pun berkata, "Master, mata apa ini? Kenapa sangat besar?" Dan tiba-tiba saja diperlihatkan mata itu menatap ke arah Laurel, yang sontak hal itu pun membuat tubuh dari Laurel langsung terbakar dan kini sudah mulai hangus. Melihat hal itu, di sini Xiu pun berkata, "Hentikan!" Dan tanpa ragu-ragu dia menggunakan kemampuan Ice Edge-nya untuk menghentikan kebakaran itu. Tetapi kebakaran itu tidak kunjung padam dan diperlihatkanlah Laurel yang berteriak, "Master, selamatkan aku!" Melihat hal itu, Xiu pun berkata, "Ice Edge tidak dapat memadamkan apinya, Laurel." Melihat semua keadaan genting itu, di sini Xiu pun berkata, "Siapa kau sebenarnya? Apa yang ingin kau lakukan?" Dan di sini mata besar itu pun berkata, "Sungguh tidak signifikan mutasi pohon." Dan tiba-tiba saja mata itu menembakkan sebuah serangan tepat menuju ke arah Xiu, yang nampaknya serangan itu mulai menghancurkan tubuh dari Xiu sedikit demi sedikit. Dan saking kuatnya serangan itu, sampai-sampai bulan pun meledak diakibatkan kuatnya serangan yang menghantam tubuh Xiu. Tapi sepertinya semua itu hanyalah halusinasi yang dibuat di dalam pikiran oleh Xiu. Dan sembari itu diperlihatkan Xiu yang nampak berkeringat sembari berkata, "Aku masih hidup, apa yang sebenarnya terjadi?" Dan tidak jauh dari sana diperlihatkanlah Laurel yang berbicara kepadanya, "Master, Master, Master, kenapa kau melamun sejak dari tadi? Apakah terjadi sesuatu?" Melihat hal itu, di sini Xiu pun hanya dapat berkata Laurel, dan lanjut dia bergumam, "Semua yang terjadi sebelumnya hanyalah ilusi. Tadi bulannya jelas-jelas meledak dan hancur berantakan. Aku sudah sampai di tingkatan Fifth Order, tapi aku masih terkena ilusi. Masih ada musuh yang sangat kuat. Aku tidak tahu siapa, tapi ini pasti eksistensi yang jauh lebih mengerikan daripada Darkness." Dan sembari itu diperlihatkanlah Xiu yang mengingat perkataan dari si Lola sebelumnya, pertempuran dengan Darkness hanyalah awal. Dan setelah mengingat hal itu, di sini Xiu pun lanjut bergumam, "Aku mulai mengerti maksud dari perkataannya. Di alam semesta ini masih ada banyak musuh kuat yang mengincarku. Tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Saatnya untuk menyerap semua untaian origin ini.
dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Siu yang kembali memancarkan energi spiritual dari sekujur tubuhnya, dan lanjut dia bergumam, "Aku harus terus menjadi semakin kuat di bagian terdalam alam semesta, dan di sebuah tempat yang tidak aku ketahui ada musuh kuat yang sedang mengincarku." Dan sembari mengatakan hal itu diperlihatkanlah fluktuasi energi dari Siu terus berkobar, yang sampai-sampai Laurel yang berada tepat di sampingnya merasa bahwa dirinya akan terhempas jauh dikarenakan gelombang energi itu, dan lanjut dia bergumam, energi spiritualnya Master menjadi semakin mengerikan, dan tiba-tiba saja petir menyambar tepat menuju ke arah Siu. Melihat hal itu, di sini Laurel pun berkata, "Apakah ini petir tribulasi alam semesta?" Dan boom, diperlihatkanlah Siu yang disambar oleh petir yang sangat kuat yang membuatnya menjadi meronta-ronta kesakitan. Tapi untungnya di sini Siu memiliki kemampuan regenerasi. Jadi tubuhnya yang terus hancur itu kembali beregenerasi, dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah petir itu sudah menghilang, dan kini diperlihatkanlah sosok dari Siu yang sudah mengalami banyak sekali perubahan, dan diperlihatkan tubuh bagian bawah dari Siu ini berbentuk seperti naga yang sangat besar. Melihat hal itu, Laurel nampak sangat terkejut dan tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Dan setelah beberapa saat tertegun diperlihatkanlah Laurel yang berkata, "Bukankah ini terlalu besar?" Dan kini diperlihatkan inti dari Siu sudah menumbuhkan satu tanduk tepat di atas kepalanya. Melihat hal itu, Siu pun berkata, "Jadi ini penampilanku sekarang ya? Kenapa malah tanduk yang muncul? Seandainya itu rambut, pasti aku terlihat menjadi sangat keren. Akar utamaku sekarang telah berubah menjadi naga Asyure. Selain penampilan dan auranya yang sama seperti naga, semuanya jauh melebihi ras naga. Aku dapat mengumpulkan bola energi di cakarku." Dan kini Sin pun memperlihatkan jendela status dari Siu, kemampuan spesial Divine Energy Ball, terus-menerus mengumpulkan energi spiritual yang disuntikkan dengan kekuatan kehidupan, dan kekuatannya akan berlipat ganda jika melawan makhluk tipe kegelapan dan undead. Melihat kemampuan barunya itu, di sini Siu pun bergumam, berdasarkan jumlah energi yang dikumpulkan, kekuatan penghancurnya cukup untuk menghancurkan sebuah negara. Dan beralih ke sisi Laurel yang berkata, "Master, kau jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Kau sudah pasti mencapai Rana Six Order." Mendapatkan pertanyaan itu, Siu pun menjawab, "Tidak, aku masih di puncak Extraordinary Fifth Order, tapi 9 dimensi masih terus diperluas. Selama periode waktu ini, kekuatan bertarungku akan terus menjadi semakin kuat." Dan kembali ke sisi Laurel yang berkata, "Sepertinya tidak mudah untuk berevolusi ke Six Order ya." Mendengarkan hal itu, di sini Siu kembali mengatakan, "Setelah aku kembali ke bumi, aku harus mencari orang itu dan memperjelas semuanya." Kalimat terakhir yang dia katakan, "Apakah ada hubungannya dengan apa yang aku alami barusan? Planet yang sebelumnya aku temukan di dalam Void. Setelah semuanya siap, aku akan mencoba mengunjunginya." Dan setelah memikirkan semua hal itu, diperlihatkanlah Siu yang menatap ke arah Laurel sembari berkata, "Laurel juga memiliki tubuh yang tak bisa mati, bahkan bisa menjadi lebih kuat. Dia mungkin bisa menggantikan aku untuk menjadi Divine Tree di bumi. Aku harus mengatur lebih banyak sekutu untuk tinggal di bumi. Aku harus terus merekrut lebih banyak rekan. Menggunakan akar Void, aku bisa membuka jalan Void yang dapat menghubungkan bulan dan bumi. Dengan cara ini mereka bisa sampai ke bulan dalam waktu yang singkat. Akan mudah juga bagi mereka untuk menemuiku. Perihal udara sekarang masih sangat kecil, tapi ini seharusnya bukan masalah besar bagi mereka." Dan tiba-tiba saja Siu menggunakan skill Illusionary World, dan tiba-tiba saja sebuah kubah muncul mengelilingi tubuhnya. Sembari itu diperlihatkan Siu yang lanjut berkata, "Ini seharusnya dapat membuatnya lebih baik. Masalah utamanya adalah gravitasi. Aku tidak bisa mempengaruhi hubungan antara bulan dan bumi, tapi aku akan mencoba memastikan semuanya merasakan gravitasi yang sama seperti bumi." Lupakan. Aku akan meminta Bull Demon mencari solusi untuk masalah ini. Baiklah, saatnya memanggil mereka keluar. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah QB, White Tiger, dan bersama kawanan lainnya telah keluar dari dalam celah dimensi. Sembari itu, di sini QB pun bertanya-tanya di mana ini. Tapi beralih ke sisi White Tiger yang tiba-tiba saja melayang. Tapi untungnya di sini Siu langsung menangkapnya dengan sangat cepat. Dan beralih ke sisi Flash yang membuat Siu menjadi sangat terkejut karena diperlihatkan Flash ini yang ingin mencoba menebas bulan yang ada di hadapannya.
Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Siu yang menjelaskan kepada semuanya, kita saat ini berada di bulan. Gravitasi dan atmosfer di sini sepenuhnya berbeda dari bumi. Kali ini aku hanya memanggil beberapa saja karena aku ingin kalian mengurus sesuatu. Dan lalu kini Shin pun beralih ke Misty Mountain. Diperlihatkan Kyuubi dan kawan-kawan sudah sampai di Misty Mountain. Sembari itu Kyuubi pun berkata, semuanya berpencar, lakukan misi kalian dengan benar. Dan kembali beralih ke sisi Siu yang berkata, aku akan menyerahkan masalah di bumi kepada kalian. Aku harus tinggal di sini untuk mengurus sesuatu. Aku harus mencari cara untuk membuat bulan dapat ditinggali oleh makhluk hidup. Tapi sebelum itu, aku harus mengurus sesuatu. Dan tiba-tiba saja diperlihatkanlah Siu yang membuka dimensi kabut. Dan keluarlah dari dalam 2 ekor monster kabut yang kini sudah berlutut di hadapan Siu. Dan bukan hanya 2 monster itu, diperlihatkan di sini Siu juga memanggil Magneto yang kini sudah menghadap di hadapannya. Dan sembari itu muncullah jendela status dari Magneto. Dia telah berada di Extraordinary Fourth Order, kemampuan bawaan penguasa magnet, memiliki kemampuan untuk mengendalikan magnet, kemampuan spesial Magnetisme Sense, dapat menentukan kekuatan musuh dalam jarak 10 mil menggunakan medan magnet, Metal Control, dapat mengendalikan metal, Extreme Speed, dapat bergerak super cepat, proyeksi magnetik, dapat menciptakan proyeksi diri menggunakan magnet dan melakukan pembicaraan, Magnetic Strengthening, menggunakan magnet untuk memperkuat seluruh kekuatan penggunanya, Absolute Point, membuat titik energi menahan serangan, dan Invisibility, menjadi tak terlihat. Setelah melihat kemampuan dari Magneto, di sini Siu pun bergumam, tidak hanya dia kuat dalam menyerang, tapi juga memiliki kecepatan yang luar biasa dan kemampuan untuk menjadi tak terlihat. Bahkan Ken-Er akan menjadi kesulitan saat berhadapan dengannya. Dan setelah memikirkan semua hal itu, diperlihatkanlah Siu yang berkata kepada Magneto, apa kau tahu kenapa aku mengajakmu bergabung? Kemampuanmu adalah mengendalikan magnet. Di masa depan kami pasti akan sangat membutuhkan kemampuanmu. Aku ingin kau memanfaatkan kekuatan magnetmu untuk membuat lubang cacing agar tentaraku dapat melintasi galaksi dengan bebas. Aku tahu jumlah energi spiritual yang diperlukan pasti akan sangat luar biasa. Tapi jangan khawatir, mulai sekarang tidak ada lagi pertempuran kecil seperti yang terjadi di bumi, tapi sesuatu yang jauh lebih besar, pertempuran antar bintang atau bahkan antar galaksi. Untuk sekarang pergilah ke dimensi petir. Mendapatkan perintah itu, di sini Magneto pun menjawab, baik Master. Dan lanjut diperlihatkan Siu bergumam, aku harus memikirkan cara untuk meningkatkan kendalinya terhadap medan magnet agar dia bisa menciptakan lubang cacing, supaya di masa depan aku bisa memimpin pasukanku melintasi galaksi yang bebas. Dan lalu kini Shin pun beralih ke lautan dalam. Diperlihatkanlah para sibis di sana sedang berkumpul. Sembari itu dia nampak menatap tajam ke arah seseorang. Dan lalu kini diperlihatkan seekor mermaid jantan yang berkata kepada orang yang ditatap sebelumnya, kemana saja kau selama ini? Dan nampaknya orang yang dilihat sinis oleh mereka sebelumnya, dia adalah si mermaid yang dari sini kita mengetahui namanya adalah Elsa. Dan lanjut diperlihatkan si mermaid jantan yang kita sebut saja Bolot di sini berkata, ketika raja sedang bertarung melawan pasukan mutasi pohon, kau sama sekali tidak menampakkan dirimu. Dan sekarang kau dengan tak tahu malu datang ke sini setelah pertempuran berakhir. Mendengarkan hal itu, Elsa pun berkata, aku datang ke sini hari ini sebagai perwakilan dari Misty Mountain. Kak, bergabunglah dengan Misty Mountain. Dan tidak lama setelahnya kini Shin pun beralih ke Misty Mountain. Diperlihatkan Sun Wukong yang nampak sedang mengumpulkan pasukannya bersama dengan Divine Flower. Dan sembari itu Divine Flower pun berkata, oke, kekuatan dan kecerdasan mereka memenuhi standar Third Order. Dan nampaknya di sini mereka sedang mendata para pasukan yang sudah naik ke tingkat Third Order. Dan tidak jauh dari tempat itu diperlihatkanlah adik dari Leng Feng yang berkata kepada Xiaolan, dia si pemimpin gorila itu kan? Mendapatkan pertanyaan itu, di sini Xiaolan pun menjawab, kurasa dia aslinya gorila putih sebelum berevolusi. Kalau begitu sejak kapan gorila punya ekor ya? Entahlah, mungkin itu bukan ekornya. Tapi belum sempat menyelesaikan perkataannya, di sini Shin pun beralih ke arah Qianso yang nampak sedang menyapa Divine Flower yang datang kepadanya. Sembari itu Divine Flower berkata, para gorila ini adalah prajurit yang berkualifikasi. Aku sarankan mereka kepadamu untuk dilatih. Tapi apa yang sebenarnya kau lakukan di sini?
dan tiba-tiba saja diperlihatkanlah sebuah kota yang dibangun oleh Qianzhou terpampang jelas di hadapan mereka semua. Dan lanjut Qianzhou pun berkata, setelah master pergi ada kekosongan yang tersisa di posisinya. Jadi aku membangun kastil besar yang selalu aku impikan sejak kecil. Melihat hal itu di sini Divine Flower pun berkata, kau sungguh hebat Brother Qianzhou. Mendapatkan pujian itu Qianzhou nampak tertawa sembari berkata, haha, ini bukan apa-apa, aku juga akan membuatkan kamar untukmu. Dan pada saat ini mutasi gajah yang dijinakkan dari Afrika membantu mengangkut spiritual stone ke bulan. Kemudian spiritual stone itu dikubur di bawah tanah bulan oleh Yu Xiu supaya energi spiritual di bulan bisa terus menutrisi mereka. Setelah itu dia membuat kolam besar yang berisi life essence menggunakan Tree World Advent. Dia menutupi permukaan bulan dengan pohon, dan bulan saat ini memiliki penampilan yang sangat berbeda daripada sebelumnya. Dan setelahnya Kinisin pun memperlihatkan Xiu yang berkata, sungguh melelahkan, tapi pekerjaan ini nampaknya serasa worth it. Tapi danau spiritual life essence ini tidak cukup memadai. Mari kumpulkan lebih banyak dari dimensi kehidupan. Dan setelah Xiu memperbesar kolam life essence-nya itu, dia pun nampak berbinar-binar sembari berkata, sekarang sudah cukup besar, ini seharusnya cukup untuk mereka semua, tapi kurasa ada sesuatu yang kurang. Dan lanjut diperlihatkan Xiu yang berkata kepada Laurel, gunakan Moonlight Protection untuk memanggil Qianzhou dan ras gorila. Tolong panggil juga Bull Demon dan Emperor Crocodile dan yang lainnya ke sini. Untuk membangun bulan, kita akan membutuhkan mereka. Dan Kinisin pun beralih ke bumi. Diperlihatkanlah White Tiger yang nampaknya sedang beradu kekuatan melawan Phoenix. Dan nampaknya adu kekuatan itu memancarkan energi yang begitu kuat di atas langit. Dan dari balik kepulan debu diperlihatkanlah sorot mata yang tajam yang dipancarkan oleh White Tiger, yang nampak tidak terdorong sama sekali setelah adu kekuatan itu. Dan beralih ke sisi Phoenix yang berkata, menyebalkan sekali, berhentilah mengulang kalimat yang sama. Dan tiba-tiba saja di sini Phoenix menembakkan laser beam dari dalam mulutnya. Tapi sepertinya serangan itu mampu dihindari oleh White Tiger. Dan dari kejauhan kita mampu melihat dampak serangan yang dilepaskan oleh si burung Phoenix itu. Melihat dampak serangan yang begitu kuat, diperlihatkanlah White Tiger yang nampak sangat terkejut karena dia tidak menduga semua hal itu. Dan beralih kembali ke sisi Phoenix yang berkata, alasanmu memprovokasiku tidak lagi penting. Aku tidak berniat untuk melepaskanmu begitu saja. Kau benar-benar sudah membuatku kesal. Mendengarkan hal itu, di sini White Tiger juga merasa sangat kesal, sembari dia hanya dapat mengucapkan satu kata, semuanya akan mati, semuanya akan mati. Dan tiba-tiba saja diperlihatkanlah White Tiger yang mempersiapkan laser beam yang akan ditembakkan dari dalam mulutnya. Tetapi tiba-tiba saja diperlihatkanlah Xiaolan yang menghantam wajahnya sembari berkata, diam. Dan nampaknya Xiaolan datang ke sana dibawa oleh Virgin Falcon. Sembari itu dia berkata, maaf, sebenarnya dia tidak punya masalah apapun denganmu, hanya saja otaknya masih belum di-upgrade sama si autor. Mendengarkan hal itu, si Phoenix pun berkata, kalau kalian datang ke sini untuk tidak bertarung, terus kalian mau ngapain? Jangan lupa aku juga berada di pihak kalian selama pertarungan melawan Darkness. Mendengarkan hal itu, di sini Xiaolan pun kembali berkata, aku tahu, itulah kenapa kali ini kami datang untuk mengundangmu. Bergabunglah dengan Misty Mountain. Mendapatkan tawaran itu, diperlihatkanlah Phoenix yang menatap tajam ke arah Xiaolan. Dan Kinisin pun melompat ke 3 hari kemudian. Diperlihatkan di atas bulan Laurel yang sedang memanggil-manggil Xiu sembari berkata, Master, Master. Xiaolan mengirim pesan. Dia bilang dia berhasil meyakinkan Phoenix Demon untuk bergabung dengan kita. Mendengarkan berita baik itu sontak membuat Xiu menjadi cukup terkejut dan berkata, apa kau serius? Dan kembali Laurel melanjutkan, mereka sedang bergerak ke sini sekarang. Dan di saat yang bersamaan diperlihatkanlah burung Phoenix itu sudah berkumpul dengan kawanan Misty Mountain. Sembari itu dia melirik ke arah Sun Wukong dan berkata, dia seekor kera. Energi spiritualnya yang tersembunyi di dalam tubuhnya luar biasa mengerikan. Misty Mountain memang tempat berkumpulnya para makhluk terkuat di bumi. Dan di saat Phoenix sedang bergumam, diperlihatkanlah sebuah celah dimensi terbuka di hadapannya.
dan nampaknya celah dimensi itu terhubung langsung ke atas bulan. Melihat hal itu di sini, si Phoenix nampak sangat terkejut sembari berkata, ini Void. Melihat keterkejutan yang dipancarkan dari wajah si burung Phoenix, di sini Sun Wukong pun berkata, itu adalah pintu masuk ke surga. Petri sudah menunggu kita di sisi celah yang lain itu. Melihat hal itu di sini kembali Phoenix bergumam, tidak peduli seberapa tingginya aku menganggap mereka, ini terasa seperti aku masih terlalu meremehkan mereka saat ini. Dan kembali ke atas bulan diperlihatkanlah Xiu yang nampak sedang memandangi pemandangan di hadapannya sembari berkata, aku membuat laut kecil dengan melelehkan es dan salju dari dimensi es. Tapi sepertinya ada yang kurang. Pohon yang aku tanam juga sudah mulai layu. Tanpa dukungan energi spiritual mereka pasti sudah layu jauh lebih cepat. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Xiu yang nampak sangat terkejut karena tiba-tiba saja celah dimensi terbuka di hadapannya, dan yang keluar pertama kali adalah si Phoenix yang disusul oleh Bison dan juga para pasukan kera. Dan nampaknya di sana Qianzhou bersama Crocodile dan juga White Snake ikut dalam perjalanan itu. Melihat kehadiran para bawahannya di sini, Xiu pun berkata, aku menggunakan illusionary ward untuk menyegel seluruh bulan. Itulah kenapa masih ada oksigen di planet ini. Tapi dengan kekuatanmu bahkan tanpa oksigen, kalian seharusnya bisa tinggal di sini selama beberapa hari. Dan sembari itu diperlihatkanlah Xiu yang melirik ke arah Phoenix sembari berkata, kau pasti adalah Demon Phoenix, Great Beast kedua di benua. Aku tidak menyangka kau benar-benar akan bergabung dengan kami. Mendengarkan hal itu di sini Phoenix pun menjawab, ini masih belum lama dan kau sudah menjadi jauh lebih kuat. Dia memiliki penampilan yang suci dan kejam di saat yang bersamaan. Dan lalu kini Xiu pun langsung membuka jendela status dari Phoenix yang ada di hadapannya. Phoenix Extraordinary Fourth Order, garis keturunan Phoenix, garis keturunan kuno misterius, raja dari semua burung. Kemampuan bawaan Dark Feeder, setiap bulu seperti memiliki nyawanya sendiri dan dapat berpisah menjadi jutaan helai dan menjadi hujan pedang. Kemampuan spesial Sword Feeder, bulu yang tajam setajam pedang. Psychic Darkness, bulu ekor yang dapat menebarkan kegelapan kemudian menelan kesadaran. Prying Eyes, dapat melihat masa depan. Masa depan apapun yang terlihat tak boleh diungkapkan. Feeder Transformasi, merubah diri menjadi jutaan bulu. Setelah membaca kemampuan itu di sini Xiu pun berkata, seperti yang diharapkan dari raja semua burung, kemampuannya tidak kalah dari QB. Mulai sekarang kau bisa tinggal di dalam dimensi kegelapan. Itu adalah tempat yang paling cocok untukmu. Dan aku juga akan menyerahkan semua bis terbang di bawah komandomu. Mendengarkan perintah itu di sini Phoenix pun membungkukkan badan dan berkata, mulai sekarang aku hanya akan bertarung untuk God 3. Dan lalu kini Sin pun beralih. Beberapa hari kemudian diperlihatkan Phoenix yang nampak menikmati mandi life essence-nya di atas bulan. Sembari itu dia bergumam, life essence memang yang terbaik. Ini bukan hanya bisa menyembuhkan luka, tapi juga meningkatkan kekuatanku. Dan tidak jauh dari tempat si Phoenix diperlihatkanlah banyak sekali bangunan yang sudah terbentuk di atas bulan. Dan nampaknya itu adalah hasil pekerjaan dari Qianzhou. Xiu yang melihat hal itu di sini dia pun menanyakan bagaimana prosesnya. Dan di sini Qianzhou pun menjawab, tanah di bulan ini berbeda dari yang ada di bumi. Jadi ini mungkin membutuhkan waktu sedikit lebih lama. Tapi aku bisa membuat sesuatu seperti ini di dalam sekejap. Melihat hal itu Xiu pun berkata, sejak kapan kau jadi tukang lawak? Sudah cukup si kucing putih itu saja. Cepat singkirkan itu dan kerja saja yang benar. Dan setelah beberapa saat diperlihatkanlah Xiu yang sedang memandangi dua bola cahaya di hadapannya. Sekarang aku harus memulai tugasku yang berikutnya. Dan diketahui dua bola yang berada tepat di tangan Xiu itu adalah buah elemental cahaya dan kegelapan. Sembari memandangi buah itu Xiu pun bergumam, ini adalah buah sampingan yang dihasilkan dari aku melatih elemen cahaya dan kegelapan. Ini dapat sangat meningkatkan kemampuan bawaan dan mengubahnya menjadi bentuk kehidupan elemental. Sampai sekarang semua makhluk yang sudah memakan buah elemental menjadi makhluk elemental yang kuat dan extraordinary fourth order dengan sangat cepat. Tapi yang jadi masalah, aku harus memberikan kedua buah ini kepada siapa? Aku harus memikirkannya baik-baik. Kira-kira siapa yang paling pantas mendapatkan dua buah ini? Pertama, buah elemental kegelapan. Yang paling cocok untuk buah ini adalah Leng Feng dan juga Shadow Tiger.
Di Misty Mountain setiap kali ada Beast yang sakit atau terluka, mereka akan langsung mencari Lang Feng dan adiknya. Dia dan adiknya adalah ahli dalam merawat para Beast. Yang paling penting, semua Beast generasi muda memiliki ikatan kuat dengan Lang Feng dan adiknya. Dan untuk Shadow Tiger, dia memiliki bakat bertarung yang luar biasa. Jika aku memberikan dia buah elemental kegelapan, dia pasti akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Tapi aku tidak bisa melupakan kontribusi Lang Feng begitu saja. Menjadi pemimpin memang sulit, apalagi pemimpin yang baik. Tidak peduli aku memberikannya kepada siapa, pihak lainnya pasti akan komplain. Aku akan menyimpannya dulu untuk sekarang. Dan buah elemental cahaya, ini jelas buah yang paling membingungkan di antara mereka semua. Ini memiliki kekuatan penghancur ekstrim dan kecepatan cahaya. Semuanya pasti menginginkan buah ini. Kalau begitu, Laurel, tolong bantu aku dengan sesuatu. Mendengarkan hal itu, di sini Laurel pun menanyakan, bantuan apa Master? Dan di sini Xiu pun menjawab, beritahu semua Beast di Misty Mountain, sebuah turnamen akan diadakan dalam 3 bulan. Semua Beast di bawah Extraordinary Fourth Order boleh berpartisipasi. Tempat pertama akan mendapatkan buah elemental cahaya. Tempat kedua menjalani pembaptisan yang dilakukan olehku secara langsung. Ingat, kau harus membesar-besarkan seberapa hebat dan mengerikannya buah elemental cahaya ini, dan dapatkan sebanyak mungkin Beast untuk berpartisipasi. Aku juga akan ada di sana untuk menonton turnamen. Tentu saja manusia juga diizinkan berpartisipasi. Kita juga bisa menggunakan kesempatan ini untuk merekrut lebih banyak manusia. Mendengarkan hal itu, di sini Laurel pun berkata, kali ini White Tiger akan menimbulkan banyak kekacauan. Dan setelah Laurel memberikan informasi dengan Moonlight Projection ke bumi, seluruh planet mengalami goncangan hebat. Lagi pula buah elemental cahaya adalah harta karun yang sangat berharga. Dan di dalam gua bawah tanah diperlihatkanlah para pasukan tikus tanah berkumpul dan mengadakan rapat. Sembari itu berkata, apa kalian sudah dengar Misty Mountain akan mengadakan turnamen dalam 3 bulan ke depan? Mendengarkan hal itu, beberapa tikus tanah di sana menanyakan, apakah turnamen itu rasanya enak? Dan di sini temannya pun menjawab, dasar bodoh, ini kontes. Jika kau kalah, kau akan ditangkap dan dijadikan bahan eksperimen. Menyeramkan. Mendengarkan semua perbincangan itu, di sini Pikachu pun berkata, dasar idiot, tidak akan ada yang terjadi jika kau kalah. Tapi jika kau mendapatkan tempat pertama, kau akan mendapatkan buah elemental cahaya. Mendengarkan hal itu, di sini para tikus tanah menanyakan, apa itu buah elemental? Apakah itu sebuah bola? Jadi kita akan bisa bermain bola di masa depan. Melihat semua kebodohan itu, di sini Pikachu hanya dapat terdiam dan tidak tahu harus berkata apa lagi. Dan kini Shin pun beralih memperlihatkan si Iron Fist yang nampaknya sedang mukbang bambu. Sembari itu bawahannya berkata, enak benar ya si bos, dia bisa makan sepuasnya, padahal kita juga menginginkan makanan itu. Dan tiba-tiba saja pasukan bersirah besi masuk ke ruangan itu sembari berkata, bos, gawat, terjadi sesuatu. Mendengarkan hal itu, di sini Iron Fist nampak merasa sangat terkejut dan berkata, kenapa? Apakah seseorang mencuri bambuku? Mendengarkan hal itu, di sini prajurit bersirah besi berkata, kenapa kau malah memikirkan hal seperti itu? Bukan hal itu yang aku maksud, tetapi adikmu datang. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah panda yang memasuki ruangan dari Iron Fist. Dan sembari berjalan diperlihatkanlah panda yang nampak sangat terkagum-kagum dan berkata, wow, kakak, kau terlihat sangat mengesankan duduk di singgasana itu. Mendapatkan pujian itu, pipi dari si Iron Fist pun memerah sembari dia bergumam, aku sengaja duduk seperti ini agar bisa mendapatkan pujian itu. Hehehe. Dan setelah memikirkan hal itu, di sini Iron Fist pun berkata, jadi kenapa kau datang ke sini? Mendapatkan pertanyaan itu, di sini si panda pun berkata, aku takut ini akan membuatmu takut setelah aku menyampaikan kepadamu. Ini tentang buah elemental cahaya. Kau pasti sudah mengetahuinya. Guthrie akan mengadakan turnamen kali ini, dan tempat pertamanya akan mendapatkan buah elemental cahaya. Tapi hanya Beast di bawah Extraordinary Fourth Order yang boleh berpartisipasi. Kali ini aku datang ke sini untuk meminjam kekuatanmu. Aku ingin mendapatkan buah elemental cahaya dan menjadi jauh lebih kuat. Mendengarkan hal itu, di sini Iron Fist pun berkata, buah elemental cahaya? Dan dengan tatapan yang serius, di sini Iron Fist pun berkata, apakah itu enak? Sontak kali itu pun membuat prajurit bersirah besi dan panda menjadi sangat terkejut. Dia tidak menyangka betapa bodohnya kakaknya itu. Dan lanjut diperlihatkan, pria yang bersirah besi itu berkata,
Bos, itu adalah harta karun tak ternilai yang dikembangkan oleh Guthrie. Informasi ini telah disebarkan ke seluruh penjuru planet. Tidak hanya itu dapat membuatmu berevolusi langsung dari Third Order ke Fourth Order. Yang paling penting, kau akan berubah menjadi perwujudan cahaya dengan tubuh elemental. Iron Fist yang mendengarkan penjelasan itu di sini dia pun berkata, kedengarannya cukup luar biasa. Dan setelah itu Iron Fist pun berkata kepada Panda, jadi kau datang ke sini untuk mencari bantuan ya? Jika aku setuju, apa yang akan aku dapatkan? Mendengarkan hal itu di sini Panda pun mencoba menawarkan, bagaimana kalau dia memberikan tanda tangannya kepada sang kakak? Mendengarkan hal itu sontak membuat Iron Fist menjadi sangat emosi sembari berkata, jangan ngaco, ketika memenangkan tempat pertama, aku ingin setengah buahmu. Mendengarkan hal itu di sini Panda nampaknya tidak memiliki pilihan lain dan dia berkata, baiklah, aku mengerti. Dan lalu kini Shin pun beralih ke sisi White Tiger. Dia nampaknya sedang mengumpulkan para bawahannya. Sembari itu dia berkata, semuanya akan mati. Melihat White Tiger yang hanya dapat mengucapkan satu kalimat, di sini Xiaolan pun mengambil alih dan berkata, semuanya dengar, semuanya dapat berpartisipasi dalam turnamen yang akan diadakan. Dan akan ada hadiah bagi yang berhasil mencapai 100 peringkat teratas. Mendengarkan hal itu, para kumpulan harimau itu menanyakan, 100 teratas bukankah itu terlalu banyak? Dan diperlihatkan Dark Tiger yang melanjutkan perkataan itu. Jika itu yang bos katakan, maka itu pasti benar. Dan lanjut Xiaolan kembali berkata, kalian harus menunjukkan pada dunia kehebatan ras harimau. Tunjukkan pada dunia bahwa kita adalah ras yang kuat dan berwibawa. Ini adalah kesempatan bagi ras harimau dari Misty Mountain terkenal di seluruh dunia. Dan di suatu tempat di Misty Mountain, tepatnya di sarang para semut, diperlihatkanlah Flash yang mengumpulkan bawahannya dan berkata, dalam 3 bulan sudah diputuskan, kalian harus ikut turnamen itu. Kalah bukanlah pilihan. Mendengarkan hal itu di sini para bawahan semut itu nampak merasa bersemangat. Dan beralih ke sisi QB, dia nampaknya juga menyiapkan kontestannya sembari dia berkata, apa kau sudah siap? Dan nampaknya kontestan yang akan dikirim itu adalah White Fox. Dan di sini White Fox pun berkata, kali ini aku pasti akan menjadi pemenangnya. Namun nampaknya di sini semua bersemangat untuk mengikuti kontes itu, termasuk Golden Monkey yang merasa percaya diri akan memenangkan turnamen itu. Dan tidak mau kalah diperlihatkanlah Berong Kutub yang juga berambisi untuk memenangkan turnamen dan mendapatkan buah elemental cahaya. Buah elemental cahaya, buah yang Yusiu produksi dengan mendapatkan esensi cahaya. Ini mengandung sejumlah besar kekuatan energi spiritual. Ini dapat membuat Beast di Extraordinary Third Order langsung berevolusi ke Fourth Order. Dan informasi ini telah tersebar ke seluruh dunia. Dan 2 minggu kemudian di kota manusia, akhir-akhir ini berita tentang Misty Mountain mengadakan turnamen telah mengguncang dunia. Dan hadiah untuk tempat pertama adalah buah elemental cahaya. Tentu saja apakah berita ini asli atau palsu masih belum dikonfirmasi. Kami akan terus menyelidikinya lebih lanjut. Dan di suatu tempat yang bernama Long Mansion, diperlihatkanlah ada seorang master beladir yang berkata kepada muridnya, Long bagaimana latihanmu? Dan di sini Long pun menjawab, aku baru saja menyelesaikannya. Mendapatkan jawaban itu, sang master pun berkata kepadanya, kau seharusnya sudah tahu tentang turnamen Misty Mountain. Kau tak terkalahkan di antara Third Order. Apa menurutmu kau bisa memenangkannya? Mendengarkan hal itu di sini, Long pun nampak tertawa sembari berkata, sayang sekali kita bukan bagian dari Misty Mountain, jadi kita tidak bisa bergabung. Namun tiba-tiba saja di sini sang master langsung menghantam kepalanya sembari berkata, dasar idiot. Kalau begitu kita hanya perlu bergabung dengan mereka. Sekarang mungkin banyak orang yang sudah bergerak ke Misty Mountain. Tidak masalah bahkan jika kau harus menandatangani kontrak setelah kau menjadi Fourth Order. Bahkan jika kau tidak kembali, kau masih bisa melindungi keluarga selama 100 tahun ke depan. Ini adalah satu-satunya cara agar kau bisa melindungi orang yang ingin kau lindungi. Melihat tatapan master yang begitu serius mengucapkan hal itu, di sini Long pun berkata, aku mengerti master. Aku juga ingin mencoba bertarung melawan makhluk kuat yang lainnya. Dan setelahnya kini Shin pun beralih memperlihatkan Laurel yang berkata, master, sampai sekarang yang mau berpartisipasi dalam turnamen sudah sekitar 2000 orang. Selain dari Misty Mountain, ada ratusan orang luar yang sudah mencapai Third Order. Mereka semua berkumpul di Immortal Residing Pavilion milik Qianzhou. Mendengarkan hal itu di sini Xiu pun berkata, jumlahnya jauh lebih tinggi dari yang aku harapkan.
Sekarang mari kita lihat berapa banyak anggota Misty Mountain yang menempati 100 peringkat teratas. Tapi yang paling membuatku penasaran adalah manusia. Mereka dapat sampai di posisi berapa dalam turnamen kali ini. Dan waktu berlalu dengan begitu cepat. Hari turnamen pun tiba. Selama 3 bulan ini banyak sekali bis yang berdatangan di Misty Mountain. Dan nampaknya salah satu peserta kuat yang akan mengikuti turnamen itu adalah Red Claw Bear. Dan nampaknya beruang itu dikendarai langsung oleh ras bermata 3. Melihat kehadiran ras itu membuat orang-orang yang berada di sekitar sana menjadi cukup gugup. Sembari itu dia bergumam, makhluk kuat seperti itu menjadi tunggangannya. Apa kami bahkan memiliki kesempatan untuk melawannya? Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah muncul si beruang kutub di hadapan mereka semua. Dan si beruang kutub itu langsung memancarkan orang intimidasi yang ditujukan tepat menuju ke beruang merah. Dan sepertinya di sini beruang merah tidak ingin kalah. Dia juga menatap serius sembari memancarkan aura dari sekujur tubuhnya. Tetapi tiba-tiba saja kedua beruang itu saling bersalaman. Yang sontak hal itu pun membuat semua orang yang melihatnya sebelumnya kini menjadi sangat terkejut. Dan tidak jauh dari tempat itu diperlihatkanlah Dark Tiger yang datang ke sana sembari mengatakan kepada orang-orang, "Minggir manusia." Melihat hal itu sontak membuat orang-orang yang ada di sana menjadi sangat terkejut dan berkata, "Harimau hitam." Dan tidak jauh dari tempat itu diperlihatkanlah kontestan kuat lainnya. Dia adalah White Fox yang kini sudah memiliki 2 buah ekor. Namun tiba-tiba saja di saat orang-orang sedang tenggelam melihat kecantikan dari White Fox, tiba-tiba saja gempa bumi terjadi di sana. Dan sepertinya itu bukanlah gempa bumi sungguhan, tetapi getaran yang dibuat oleh langkah kaki dari ras Titan yang sudah datang ke Misty Mountain. Melihat hal itu sontak membuat orang-orang di sana menjadi tercengang dan berkata, ras legendaris muncul satu persatu. Melihat semua hal itu di sini Long Ear pun nampak kena mental sembari berkata, "Kakek, maaf, kurasa aku akan mengecewakanmu." Namun tidak jauh dari tempat Long Ear diperlihatkanlah seseorang pria yang berotot datang menghampirinya dan berkata, "Bahkan ras Titan juga ada di sini. Sepertinya kita tidak akan punya kesempatan. Nah, apa kau datang ke sini hanya untuk menonton atau ikut berpartisipasi? Kekuatanmu sepertinya hanya First Order. Tempat ini terlalu berbahaya untukmu. Bagaimana kalau ini? Karena kau masih anak-anak, berikan saja aku beberapa spiritual stone dan aku akan melindungimu." Mendengarkan hal itu di sini Long Ear pun menatap tajam dan berkata, "Tapi kurasa kau yang akan mati lebih dulu di tempat ini." Mendengarkan tanggapan dari Long Ear di sini si pria berotot itu pun nampak cukup kesal dan berkata, "Bocah, apa kau sudah bosan hidup? Berani sekali kau meremehkanku." Namun di saat mereka sedang saling adu debat, tiba-tiba di langit terlihatlah sebuah retakan dimensi. Yang sontak kali itu pun membuat semua orang yang ada di sana menjadi sangat terkejut. Dan dari dalam retakan dimensi itu terlihatlah salah satu akar siu yang muncul di hadapan mereka semua. Dan diketahui akar dari siu yang datang ke sana adalah akar voidnya. Melihat hal itu di sini ras mata 3 pun menatap tajam dan berkata, "Itu adalah ular piton ungu yang terbang ke bulan." Dan tidak jauh dari tempat itu diperlihatkanlah Titan yang berkata, "Itu adalah salah satu makhluk terkuat dari ras kami." Dan beralih ke sisi Long Ear yang bergumam, "Sudah kuduga dia adalah salah satu beast dari Misty Mountain." Dan nampaknya di sini orang-orang belum mengetahui bahwa ular yang ada di hadapannya itu adalah salah satu perwujudan dari sang MC kita Yusiu. Dan lalu setelahnya diperlihatkanlah Titan yang langsung mengguncang tempat itu karena dia berlari menuju ke arah Siu sembari berlutut. Dia pun berkata, "Salam senior." Melihat hal itu di sini Siu nampak bertanya-tanya sembari berkata, "Apa kau juniorku?" Dan di sini Titan pun menjawab, "Aku dari garis keturunan Titan yang baru bangkit akhir-akhir ini. Garis keturunanku masih tidak murni, jadi senior mungkin mengenalku." Mendengarkan hal itu di sini Yusiu pun bergumam, "Sepertinya ukuranku menyebabkan sedikit kebingungan. Dia mengira aku dari garis keturunan Titan." Dan di saat Siu menatap tajam ke arah Titan, diperlihatkanlah jendela status dari Titan muncul. Divinity Mountain God belum bangkit, terhubung ke gunung dengan kekuatan dari jutaan gunung, kekuatan tak terhancurkan. Melihat hal itu Siu pun nampak sangat terkejut dan dia pun bergumam, "Dia memiliki potensi yang sangat baik. Kurasa aku akan mengikuti saja alurnya." Dan lanjut diperlihatkan Siu yang berkata kepadanya, "Aku saat ini tinggal di sisi lain dunia. Aku memiliki hubungan yang baik dengan God Tree.
Kalau kau punya masalah denganku, cari saja Gatri. Aku juga akan menonton turnamen ini. Semoga beruntung." Dan setelahnya diperlihatkanlah Xiu yang memanggil Qianzhou dan langsung memerintahkannya untuk melakukan tugasnya. Dan tiba-tiba saja tanah di sana kini mulai berubah. Dan nampaknya itu semua dilakukan oleh Qianzhou, karena sepertinya di sini Qianzhou sedang membangun sebuah arena. Dan tiba-tiba saja terpampanglah sebuah arena yang sangat luas tepat di hadapan mereka semua. Melihat hal itu, di sini Long Er pun menjadi sangat terkejut dan berkata, "Ini menjadi jauh lebih besar." Dan beralih ke sisi Xiu yang berkata, "Baiklah semuanya, mari kita mulai ronde pertama turnamen ini." Turnamen ini adalah event besar pertama dari Misty Mountain. Makhluk terkuat dari semua ras juga telah berkumpul di sini. 108 teratas akan mendapatkan hadiah, dan semakin tinggi peringkatnya maka akan semakin besar juga hadiahnya. 20 teratas akan mendapatkan hak untuk bertemu langsung dengan Gatri, dan untuk pemenangnya akan mendapatkan buah elemental cahaya. Dan tiba-tiba di sini Xiu memperlihatkan buah elemental itu di hadapan semua orang, yang sontak kali itu pun membuat orang-orang di sana menjadi sangat terkejut melihat cahaya yang begitu menyilaukan. Sembari itu diperlihatkan Long Er yang berkata, "Wow, jadi itu buah elemental cahaya." Dan beralih ke sisi Pikachu yang nampak sudah tidak sabar sembari dia bergumam, "Tunggulah aku kawan, bola itu pasti akan menjadi milik kita." Dan kembali ke sisi Xiu yang berkata, "Format turnamen ini sederhana. Ronde pertama adalah penilaian, dan 1000 dari kalian yang lolos akan lanjut ke ronde berikutnya. Setelahnya akan menjadi serangkaian duel, dan itu terus berlanjut sampai mencapai 108 teratas. Kemudian terus berlanjut sampai pemenangnya terungkap." Dan sembari melirik ke arah Bull Demon diperlihatkanlah Xiu yang berkata, "Aku akan menyerahkan ronde pertama di bawah pimpinanmu." Dan kini Xin pun memperlihatkan Bison yang sudah mengambil alih, dan dia berkata, "Penilaian ronde pertama sangatlah sederhana. 1000 makhluk pertama yang mampu mencapaiku akan dianggap berkualifikasi. Aku akan menunggu kalian di sini. Tentu saja ada batas waktunya." Melihat hal itu, burung-burung di sana pun berkata, "Sepertinya ronde pertama ini adalah tentang kecepatan. Kali ini kita wajib menang." Dan nampaknya di sini mereka mengira tantangan ronde pertama itu adalah lomba lari. Jadi diperlihatkan si kuda juga berkata, "Kami pasti tidak akan kalah kalau dalam hal kecepatan." Dan perasaan yang sama dirasakan oleh kaum macan tutul yang berkata, "Kami adalah makhluk tercepat di daratan. Tempat pertama pasti akan menjadi milikku." Dan beralih ke sisi Long Er yang sedang harap-harap cemas sembari berkata, "Kakek, berkahilah aku." Dan tidak jauh dari tempat itu diperlihatkanlah panda yang datang bersama kontestannya. Dan si kontestan itu berkata, "Berakhir sudah. Bukannya tadi kau bilang kita cuma perlu bertarung? Mustahil bagi kita untuk menang melawan mereka dalam hal kecepatan." Mendengarkan hal itu, di sini panda nampak sangat gugup dan berkata, "Aku juga tidak tahu." Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Bison yang mengumumkan, "Penilaian ronde pertama dimulai." Dan setelahnya diperlihatkanlah semua kontestan itu berbondong-bondong berlari dengan kecepatan penuh menuju ke arah Bison. Tapi nampaknya yang memimpin di sini adalah ras burung yang nampak dengan sangat cepat melayang di udara dan tanpa halangan. Melihat hal itu, di sini Long Er pun nampak berusaha sekuat tenaga sembari berkata, "Kenapa para bis sialan itu sangat cepat? Bagaimana mungkin manusia bisa menang dalam hal kecepatan?" Dan beralih ke sisi kontestan si panda, nampaknya dia adalah peserta terakhir dalam lomba lari itu. Sembari itu dia berkata, "Aku tidak bisa melakukannya, aku menyerah saja." Namun tiba-tiba saja di sini diperlihatkan Xiu yang memerintahkan Bison untuk meningkatkan intensitas lomba itu. Dan tanpa ragu-ragu di sini Bison pun langsung mengaktifkan gravitasi 10 kali lipatnya, yang sontak kali itu pun membuat beberapa monster di sana langsung tumbang dan berjatuhan satu persatu, yang nampaknya mereka semua tidak mampu menahan daya gravitasi yang dilepaskan oleh Bison. Dan nampaknya ada juga beberapa monster yang mencoba dengan sekuat tenaga untuk bangkit dari kejatuhannya itu. Dan bukan hanya monster yang merasakan tekanan kuat itu, tetapi ada beberapa orang manusia yang juga berusaha dengan sekuat tenaga. Melihat hal itu, Bison pun bergumam, sepertinya kebanyakan bis tidak bisa menahan gravitasi. Malahan beberapa manusia memiliki performa yang cukup baik. Dan kini Xin pun memperlihatkan Long Er yang melaju dengan sangat kencang sembari bergumam, "Terima kasih kakek, gravitasi ini tidak ada apa-apanya bagiku."
Aku harus menggunakan kesempatan ini untuk menyalip mereka semua. Dan beralih ke sisi panda, dia nampaknya juga tidak merasakan dampak dari gravitasi itu dan lanjut berkata, memang jauh lebih nyaman berjalan menggunakan 4 kaki. Aku juga tidak boleh kalah. Namun tiba-tiba saja Dark Tiger muncul tepat di belakangnya dan menghempaskan tubuh dari si panda itu. Karena kini diperlihatkan si Dark Tiger yang nampaknya memimpin lomba itu sekarang dan diikuti oleh 2 raja harimau lainnya. Dan beralih ke sisi manusia yang mencoba melangkahkan kaki dengan sekuat tenaga sampai urat-urat di sekujur tubuhnya telah terlihat. Tetapi sepertinya dia hanya dapat melangkahkan beberapa kaki saja. Dan beralih ke sisi para gorila yang nampak dengan sekuat tenaga mampu melangkahkan kakinya sedikit demi sedikit. Namun sesuatu yang mengejutkan terjadi karena tiba-tiba saja dia menyadari bahwa langitnya menjadi gelap. Dan diketahui itu adalah perbuatan dari si kura-kura raksasa yang sontak membuat arena itu menjadi sangat kacau. Namun belum habis kekacauan yang ditimbulkan oleh kura-kura sebelumnya, diperlihatkanlah Titan yang sudah mulai melangkahkan kakinya yang sontak membuat guncangan yang sangat hebat terasa di tempat itu. Long Ear yang melihat hal itu di sini dia pun berkata, sialan, curang ini namanya 100 langkah dariku, bahkan tidak setara dengan 1 langkah darinya. Dan kini Shin pun beralih kembali ke sisi Xiu yang berkata, sepertinya gravitasi ini tidak terlalu berpengaruh pada kebanyakan dari mereka. Kuatkan gravitasinya. Dan tanpa ragu-ragu di sini Bison pun meningkatkan intensitas gravitasinya sebanyak 20 kali lipat. Yang sontak kali itu pun membuat banyak monster di sana kini mulai tumbang dan memuncratkan cairan merah dari dalam mulutnya. Dan bukan hanya monster saja, karena diperlihatkan kini ada beberapa orang manusia yang memuncratkan cairan merah juga dari dalam mulutnya. Tetapi berbeda dengan Dark Tiger dan para kawanannya itu, dia nampak berjalan cukup santai tepat menuju ke arah Bison. Melihat hal itu di sini Xiu pun berkata, sekarang jauh lebih menarik. Dan lalu setelah itu diperlihatkanlah para White Wolf yang mencoba dengan sekuat tenaga untuk melangkahkan kaki mereka sedikit demi sedikit. Tetapi setiap mereka melangkahkan kakinya, cairan merah terus bermunceratan dari mulutnya. Namun sepertinya hal itu berbeda dengan yang dirasakan oleh beruang kutub. Karena kini diperlihatkan beruang kutub masih nampak anteng-anteng saja berjalan di gravitasi 20 kali lipat. Dan tidak jauh dari tempat itu diperlihatkan Long Ear yang berusaha sekuat tenaga. Dan nampaknya dia juga sudah mengeluarkan cairan merah dari dalam mulutnya. Tetapi di sini dia masih mampu berlari. Sembari itu dia bergumam, tubuhku terasa sangat tidak nyaman dan ini juga semakin sulit untuk bernapas. Tapi garis finishnya masih jauh sekali. Dan tepat di sisi Long Ear diperlihatkanlah si panda yang nampak sedang ngos-ngosan sembari berkata, aku sudah tidak sanggup lagi. Aku yakin yang lainnya sudah sampai finish sekarang. Tapi dari semua kontestan itu nampak ada satu kontestan yang mampu menarik perhatian dari Xiu cukup banyak. Dan diketahui itu adalah burung yang terbang sebelumnya. Dan di sini Xiu pun mencoba menyelidiki lebih jauh kemampuan dari burung ini dan muncullah jendela status di hadapannya. Undying Blood Raven, Extraordinary Third Order, kemampuan bawaan Undying Blood Raven. Undying Blood Raven terbentuk dari jutaan Blood Raven. Setiap Blood Raven adalah individu sendiri, tapi mereka bergabung untuk menjadi makhluk yang kuat. Kesadarannya dikendalikan oleh Blood Raven terkuat. Kematian Blood Raven menyebarkan mereka semua kembali ke tubuh utama sambil mempertahankan ingatan mereka. Kalau ingin membunuh makhluk ini, kita harus membunuh jiwanya juga. Kemampuan spesial Death Chain, ketika terluka parah, jiwa dan energi spiritual akan kembali ke Blood Raven terkuat. Piercing Stretch, jeritan yang mampu menghancurkan jiwa. Reversion, mengorbankan masa hidup dan pulih ke kondisi yang terkuat. Curse Eye, mata merah menyala dan mampu mengutuk siapapun yang melihatnya. Melihat jendela status itu di sini Xiu pun bergumam, Blood Raven ini cukup menarik. Seekor makhluk yang terbentuk dari jutaan Blood Raven. Mereka bahkan bisa berpencar dan bergabung kembali. Blood Raven yang mati akan diserap oleh Blood Raven yang lebih kuat, membantu mereka untuk menjadi jauh lebih kuat. Ada juga Beast kolosal lava raksasa, seekor si beast. Apa dia sudah berevolusi dan menjadi amfibi? Ras King Kong masih bisa berlari di bawah tekanan gravitasi seperti ini. Sepertinya latihan yang mereka jalani tidaklah sia-sia. Dan lalu kini Shin pun beralih ke sisi Dark Tiger yang memerintahkan semua bawahannya agar meningkatkan kecepatan dan membuktikan bahwa mereka adalah ras harimau yang agung.
dan beralih ke sisi beruang kutub. Dia nampaknya tidak ingin kalah dan dia pun berkata, "Kita adalah Beast dari Misty Mountain. Bagaimana mungkin kita kalah dari mereka? Tunjukkan pada mereka kehebatan Beast Misty Mountain." Dan secara berbondong-bondong semua pasukan dari Misty Mountain memimpin pertandingan itu tepat di garis depan dan beralih ke sisi Kianso yang berkata, "Mereka memang pantas menjadi Beast yang aku latih. Performa mereka tidak buruk." Dan sembari melihat-lihat seluruh peserta, di sini Siu pun kembali berkata, "Aku tidak menyangka Emperor Butterfly juga akan ikut bergabung. Sepertinya dia adalah Beast elemen cahaya. Jika tidak terjadi sesuatu yang tak terduga, pemenang buah elemental cahaya ini akan menjadi salah satu dari mereka." Namun di saat asik-asiknya diperlihatkanlah Mantis yang datang menghadap ke hadapan sang master. Melihat kehadiran itu, di sini Siu pun bergumam, dia sudah cukup lama berkelana di Void. Tujuannya adalah untuk mencari tahu apakah ada makhluk lain di Void ini. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Mantis yang berkata, "Aku merasakan ada makhluk kuat tak dikenal di sekitar Void." Sontak hal itu pun membuat Siu menjadi terkejut dan berkata, "Jadi kau bilang makhluk Void tak dikenal akhirnya muncul di sekitar sini?" Dan lanjut Siu bergumam melihat seberapa gugupnya Mantis. Makhluk Void itu pasti cukup kuat. Setidaknya ini cukup untuk membuat Mantis merasa terancam. Makhluk Void dapat membunuh dan memakan satu sama yang lain. Meskipun Mantis kuat, namun belum sempat menyelesaikan pemikirannya itu, di sini Mantis berkata, "Master, aku ingin menyelesaikan masalah ini sendiri." Sontak hal itu pun membuat Siu menjadi cukup terkejut dan berkata, "Musuhnya pasti sangat kuat, apa kau yakin?" Dan di sini Mantis pun menjawab, "Aku sangat yakin, Master." Dan beralih ke sisi Siu yang berkata, "Kalau begitu pergilah dan hati-hati." Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Mantis yang pergi untuk melaksanakan misinya. Dan setelah kepergian Mantis diperlihatkanlah Siu yang berbicara sendiri. Meskipun Mantis dapat dianggap yang terkuat di bumi, tapi mungkin ada monster di Void yang merupakan musuh alaminya, dan itu terlalu beresiko untuknya. Aku lebih baik mengikutinya untuk berjaga-jaga. Dan nampaknya di sini Siu mengutus salah satu akar Void-nya untuk mengejar keberadaan Mantis. Dan nampaknya di sini Mantis tidak mengetahui seberapa besar bahaya yang akan dia hadapi nantinya. Dan lalu kini Shin pun beralih memperlihatkan kelanjutan dari kompetisi. Diperlihatkan para gorila sudah mencapai garis finish. Melihat hal itu, di sini Bison pun berkata, "Tidak mengejutkan, grup kalian adalah yang pertama sampai. Peserta yang lain juga seharusnya akan segera tiba. Dan yang berada di posisi kedua adalah klan harimau yang mampu menembus gravitasi yang dilepaskan oleh Bison. Dan di barisan ketiga adalah para beruang kutub. Dan di barisan keempat adalah Blood Raven. Dan yang finish di posisi 5 adalah White Fox yang mampu menembus gravitasi 20 kali lipat." Dan beralih ke sisi si Butterfly, dia nampaknya juga akan segera berhasil menembus rintangan itu. Tetapi tiba-tiba saja dia menubruk sebuah batu yang sangat besar di hadapannya. Dan nampaknya itu adalah Titan yang terus berdiri sedari tadi. Melihat hal itu, di sini Kianso pun bergumam, "Bukankah dia terlalu besar?" Dan kini Shin pun beralih ke sisi Long-Ear. Dia nampaknya melihat sudah ada banyak sekali Beast yang sudah mencapai garis finish. Melihat hal itu, di sini Long-Ear pun berkata, "Akan buruk jika terus seperti ini. Aku hanya bisa menggunakan gerakan ini." Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Long-Ear yang menggunakan kemampuannya, dan dia bisa berlari dengan sangat cepat di bawah tekanan gravitasi itu. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Kianso yang mengumumkan bahwa waktunya hampir berakhir. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah beruang merah yang dikendarai oleh ras mata tiga juga mampu menggapai garis finish. Dan tidak hanya beruang itu, diperlihatkanlah kura-kura yang membuat kekacauan sebelumnya nampaknya sudah mencapai garis finish juga. Dan di saat waktu akan habis diperlihatkanlah Bison yang akan mengumumkan bahwa kompetisi itu berakhir. Tetapi sebelum itu terjadi diperlihatkanlah Long-Ear yang mampu mencapai garis finish, tetapi dia tidak mampu mengendalikan tubuhnya untuk menghentikan kecepatan larinya itu. Dan nampaknya di sini Long-Ear berhasil mencapai garis finish dengan menubruk tubuh dari beruang kutub. Dan beralih ke sisi si panda, nampaknya di sini dia juga berhasil mencapai garis finish. Dan setelah itu diperlihatkanlah Bison yang mengumumkan bahwa waktu ronde pertama telah berakhir. Mereka yang sampai di garis finish dianggap berkualifikasi
Bagi mereka yang gagal, dipersilakan meninggalkan tempat ini. Tentu saja kalian juga diperbolehkan untuk tinggal dan menonton. Sekarang mari kita mulai penilaian ronde kedua. Mendengarkan hal itu sontak membuat Longer menjadi cukup terkejut dan berkata, "Langsung mulai? Apa kita tidak akan istirahat terlebih dahulu?" Mendengarkan hal itu, Bison pun lanjut berkata, "Jangan khawatir, kami punya life essence. Semua luka dan tenaga kalian akan pulih dalam sekejap." Dan tiba-tiba diperlihatkanlah di sini Qianso yang kembali menggunakan kemampuannya untuk membuat sebuah arena turnamen yang terpampang jelas di hadapan mereka semua. Dan sembari itu di sini Bison pun berkata, karena ronde kedua adalah di mana pertempuran yang sebenarnya akan dimulai. Dan beralih ke alam void, diperlihatkanlah Mantis yang sudah melihat sosok makhluk yang ia sebutkan sebelumnya. Dan si dinosaurus yang melihat kehadiran Mantis di sini, dia pun langsung meraung sekencang-kencangnya. Dan setelah itu diperlihatkanlah Mantis yang berhadapan-hadapan dengan dinosaurus itu. Dan nampaknya tubuh dari Mantis di sini sangatlah kecil. Melihat hal itu, di sini Mantis pun bergumam sejenak. Ini monster yang bahkan dapat membuat jantungku berdebar. Dan tanpa ragu-ragu dia mengaktifkan skill Green Wine Slash yang tepat diarahkan menuju ke arah monster besar yang ada di hadapannya itu. Tapi tiba-tiba saja di sini si dinosaurus membuka mulutnya dan mengeluarkan bau yang sangat tidak tertahankan, yang sontak kali itu pun membuat Mantis kini mulai kehilangan kesadarannya. Tetapi dia menguatkan dirinya agar tidak sampai pingsan mencium bau itu. Namun tiba-tiba saja sebuah cakaran terbang tepat menuju ke arahnya. Tapi nampaknya di sini Mantis masih bisa menghindari serangan itu. Tapi saking kuatnya serangan itu, dia mampu membelah dimensi yang ada di hadapannya. Dan dengan gerakan yang sangat cepat, diperlihatkanlah Mantis kini sudah berada tepat di belakang dari si dinosaurus. Namun pergerakan dari Mantis itu dicegat oleh duri-duri yang dimiliki oleh si dinosaurus yang muncul dari sekujur tubuhnya. Melihat hal itu, di sini Mantis pun mengaktifkan skill Void Green Wine Slash dan dengan sangat cepat diperlihatkanlah sebuah tebasan telah dilepaskan oleh Mantis yang sontak kali itu pun membuat duri-duri yang mengepungnya sebelumnya kini hancur berkeping-keping. Melihat hal itu sontak membuat si dinosaurus ini menatap tajam ke arahnya. Namun nampaknya tatapan itu tidak membuat Mantis gentar karena kini dia kembali bergerak dengan sangat cepat untuk mengelabui pandangan mata dari si dinosaurus. Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Void yang melayangkan serangan yang begitu kuat yang tepat menghantam bagian belakang kepala dari si dinosaurus, yang sontak kala itu membuat si dinosaurus ini memuncratkan cairan merah dari dalam mulutnya. Tetapi setelah beberapa saat diperlihatkanlah lubang yang diciptakan oleh serangan Mantis sebelumnya kini mulai sudah tertutup. Dan nampaknya di sini si dinosaurus ini memiliki kemampuan regenerasi. Melihat hal itu, Mantis pun bergumam, "Seranganku memiliki efek pendarahan. Void Beast ini memiliki kemampuan regenerasi, jadi efek pendarahannya menjadi tidak berguna. Ini akan sangat merepotkan." Dan tiba-tiba sajalah diperlihatkanlah si dinosaurus mengaung dengan sangat kencang yang bertujuan untuk memberikan aura intimidasi terhadap Void. Tapi nampaknya di sini Void tidak gentar. Dia nampaknya sedang menyiapkan serangannya sembari bergumam, "Jika aku bisa mengevolusikan Skite dan kemampuan pendarahan sekali lagi juga meningkatkan seranganku, aku mungkin akan memiliki kesempatan untuk menekan kemampuan regenerasinya yang mengerikan itu." Dan tiba-tiba saja diperlihatkanlah tubuh dari Mantis ini memancarkan cahaya kehijauan yang begitu dahsyat. Dan nampaknya kali ini Mantis telah bertransformasi ke wujud barunya yang ia namai model pertarungan kedua, model Rose. Dan sembari itu diperlihatkanlah Mantis yang kembali berkata, ini adalah wujud yang mengorbankan semua pertahanan dan sepenuhnya akan fokus kepada serangan. Dan tiba-tiba saja diperlihatkanlah Void yang menerjang dengan sangat cepat menuju ke arah dinosaurus, yang sontak membuat si dinosaurus tidak mampu mengikuti pergerakannya itu. Dan kini diperlihatkan Mantis mampu mendaratkan serangan yang fatal tepat menuju ke perut dari si monster raksasa ini. Dan tidak hanya sampai di situ saja, diperlihatkanlah Void yang terus bergerak dengan kecepatan penuh untuk mengelabui pandangan dari si monster raksasa. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah tebasan demi tebasan telah menggores tubuh dari si monster raksasa ini, sehingga diperlihatkan tubuh dari si dinosaurus ini sudah mengalami banyak sekali luka yang sangat parah. Namun sepertinya di sini Mantis belum selesai dengan serangannya.
karena tiba-tiba diperlihatkanlah sebuah tebasan yang sangat dahsyat. Ia lepaskan tepat mengenai tubuh dari si dinosaurus. Melihat serangan yang datang kepadanya itu, di sini si dinosaurus mencoba melayangkan serangan balik yang menembakkan laser beam dari dalam mulutnya. Tetapi di sini Void dengan sangat mudah mampu menghindari serangan itu dengan kecepatan supernya. Melihat serangannya itu mampu dihindari dengan cukup mudah, di sini si dinosaurus pun melayangkan banyak sekali tembakan laser beam di saat yang bersamaan. Namun nampaknya semua serangan itu menjadi sia-sia di hadapan kecepatan si Void, dan dia mampu melayangkan serangan balik yang tepat memutuskan salah satu kaki dari si monster dinosaurus, yang sontak kali itu pun membuat si dinosaurus meraung kesakitan. Tapi nampaknya di sini dinosaurus tidak kehabisan akal. Kali ini dia menembakkan laser beam dari matanya, dan nampaknya serangan itu mampu menggapai tubuh dari si mantis ini. Tetapi di sini mantis mencoba menahan serangan yang datang kepadanya, dan sepertinya dia mampu menahannya. Tetapi tiba-tiba saja diperlihatkanlah tangan raksasa dari si monster dinosaurus ini akan segera menggeprek tubuh dari mantis, dan kini diperlihatkan nampaknya serangan itu tidak mampu dihindari oleh mantis. Tetapi tiba-tiba saja tangan dari si monster raksasa itu kini telah berlubang, dan nampaknya pelaku dari kejadian itu adalah si mantis. Dan tanpa ragu-ragu lagi diperlihatkanlah mantis menyiapkan salah satu serangan ultimate-nya, yaitu berupa tebasan cahaya berwarna hijau. Dan sepertinya di sini si dinosaurus tidak ingin kalah. Dia pun menyiapkan serangan ultimate-nya tepat diarahkan ke arah mantis, dan dua serangan itu saling bertubrukan. Tetapi nampaknya di sini mantis lebih diunggulkan, karena diperlihatkan mantis mampu membelah serangan yang datang kepadanya itu, dan dia terus mendorong tebasan itu sampai tebasan itu berhasil memotong si monster raksasa ini menjadi dua bagian. Dan nampaknya itu adalah akhir cerita dari si monster raksasa ini, dan beralih ke sisi mantis yang berkata, "Aku akhirnya menang." Tetapi di saat mantis sudah merasa kemenangan itu di genggaman tangannya, tiba-tiba saja mata dari si dinosaurus terbuka, dan ia mencoba melayangkan serangan ekornya tepat menuju ke arah mantis, yang sepertinya hal itu tidak masuk ke dalam perhitungan dari mantis. Dan nampaknya di sini mantis akan terkena serangan yang sangat kuat itu, dan boom, sebuah ledakan yang sangat besar terjadi sampai menimbulkan kepulan debu yang sangat tebal. Tapi nampaknya di sini mantis tidak mengalami sedikit pun luka goresan, karena kini diperlihatkan Siu sudah datang membantu mantis dan langsung melilit tubuh dari monster dinosaurus yang dilawan oleh mantis sebelumnya. Melihat kehadiran dari Siu di sana, di sini mantis nampak sangat terkejut sembari berkata "Master", dan sembari melilit tubuh dari monster raksasa itu diperlihatkanlah Siu yang melihat jendela statusnya, Void Beast Extraordinary Fourth Order, kemampuan bawaan famine. Dengan lapar sebagai fondasi, dia dapat memakan apapun untuk memperkuat dirinya. Special ability Bone Spike dapat mengubah zat yang berlebih menjadi tulang yang menonjol dari dalam tubuhnya. Fist membuka mulut untuk melahap apapun. Piercing Scratch, aungan yang dapat merusak jiwa. Earth Trample memiliki proporsi yang melebihi kondisi. Tough Skin memiliki kulit yang sangat keras seperti berlian. Extreme Recovery, semakin banyak dia memakan, semakin mengerikan juga kemampuan pemulihannya. Dan setelah melihat jendela notif itu, kini Shin pun beralih memperlihatkan si monster dinosaurus ini yang menembakkan laser beam dari dalam mulutnya. Tetapi sepertinya Siu yang menerima serangan itu baik-baik saja, dan dia tidak melepaskan cengkramannya kepada si monster yang bertubuh besar itu. Dan sembari itu Siu pun bergumam, "Si brengsek ini menyerap energi spiritualku." Menyadari hal itu, di sini Siu pun menatap tajam ke arah monster raksasa itu dan berkata, "Jangan pikir kau bisa mengambil sesuatu dariku." Dan tiba-tiba saja diperlihatkanlah Siu yang menggunakan skill menyerap nutrisinya dan menghisap energi spiritual dari monster raksasa itu, sampai monster raksasa itu menjadi kering keronta. Dan tidak lama setelahnya muncul jendela status di hadapan Siu. Penyerapan puncak, menyerap kemampuan famine dari Void Beast. Kekuatannya sudah jauh diperkuat, dapat dengan sempurna menyerap apapun. Melihat hal itu, di sini Siu pun berkata, "Kemampuanku berevolusi ini sudah jauh melebihi harapanku. Void Beast dia memang kuat. Sayangnya dia bertemu dengan mantis dan juga aku. Membunuhnya seperti ini akan sia-sia. Void Beast ini adalah senjata terbaik dalam pertempuran."
Tidak hanya dalam pertempuran 1 lawan 1, ini juga akan menjadi senjata terbaik bagi kita untuk menjelajahi planet baru di masa depan. Jika suatu hari kami menginvasi planet lain, keberadaannya sendiri saja sudah cukup untuk mengguncang seisi planet. Makhluk lain harus memulai banyak kesulitan untuk bisa berevolusi, sedangkan kau hanya perlu makan doang selesai. Dan yang lebih mengerikan, dia hanya raja ke-17 dari klan Void. Mari kita lihat pertumbuhannya terlebih dahulu dan menyimpannya ke dalam dimensiku. Dan setelah monster itu diurus oleh Siu, diperlihatkanlah Mantis yang berkata, dia sudah sangat sulit ditangani meskipun hanya peringkat ke-17. Aku tidak bisa membayangkan seberapa kuat Void Beast yang memiliki peringkat yang lebih tinggi darinya. Mendengarkan hal itu, di sini Siu pun menatap tajam ke arah Mantis. Si Mantis ini membangkitkan kemampuan baru lagi, dan Sin pun memperlihatkan jendela kemampuan baru dari si Mantis. Blood Drinker, Mantis mampu menyerap darah dan energi spiritual. Ini tidak hanya dapat membantu memulihkan staminanya, ini bahkan dapat membantu mempercepat pertumbuhannya. Dan setelah itu diperlihatkanlah Siu yang mengajak Mantis untuk pergi meninggalkan tempat itu. Dan kini Sin pun beralih ke dunia nyata. Diperlihatkan di arena pertama, pertarungan yang sengit terjadi di tempat itu. Dan nampaknya pertarungan itu telah dimenangkan oleh Beruang Kutub dengan melancarkan serangan penutupannya, yaitu serangan petir. Dan lalu setelah pertarungan itu diperlihatkanlah pertarungan selanjutnya. Nampaknya pertarungan antara Beast melawan manusia, dan diperlihatkan Beast itu melayangkan serangan tentakel tepat menuju ke arah manusia. Dan nampaknya manusia yang dilawan itu adalah Long-Er, dan di sini dia menyiapkan sebuah serangan yang ia namai Dragon Scale Claw. Dan tanpa ragu-ragu dia pun melayangkan cakaran yang kuat yang tepat merobek daging dari monster Beast yang ada di hadapannya. Dan nampaknya serangan itu juga mengakhiri pertempurannya. Dan setelah memenangkan pertarungan itu, di sini Long-Er pun bergumam, musuhnya menjadi semakin kuat. Tapi untungnya aku berhasil mencapai 108 teratas. Meskipun saat ini aku hanya berada di peringkat ke-82. Bahkan manusia dari ras Divine bermata 3 itu, dia hanya berhasil mencapai 50 teratas. Buah elemental cahaya, apakah aku bisa benar-benar mendapatkannya? Dan dari kejauhan nampaknya Kyuubi mengamati semua pertarungan itu, dan dia pun bergumam, manusia itu tidak buruk. Meskipun peringkatnya rendah, tapi dia masih belum mengeluarkan kekuatan penuhnya sampai sekarang. Ada kekuatan yang bukan miliknya tersembunyi di dalam dirinya. Dan lalu beralih ke sisi Bison yang berkata, hanya ada 108 peserta yang tersisa. Mulai sekarang peringkat akan diputuskan berdasarkan poin. Dia harus menggunakan kekuatan penuhnya. Jika dia ingin meningkatkan peringkatnya, kita akan segera tahu kekuatan apa yang dia sembunyikan. Dan nampaknya di sini Thunder Dragon menatap tajam ke arah Long-Er, dan sepertinya si Thunder Dragon ini mengetahui kekuatan yang disembunyikan oleh si Long-Er. Dan lalu setelahnya kini Sin pun beralih memperlihatkan si kadal besi raksasa memenangkan pertarungan, dan sontak hal itu pun meningkatkan peringkatnya naik ke ranking 72. Sedangkan Flaming Scale yang kala itu turun peringkatnya ke peringkat 77. Dan lalu setelahnya diperlihatkanlah tiba giliran dari Dark Tiger yang melakukan pertarungan, dan lawannya kali ini adalah Titan. Melihat hal itu, di sini Guanso pun nampak sangat terkejut dan berkata, 10 teratas langsung berhadapan satu dengan yang lainnya. Melihat hal itu juga Bison pun berkata, keduanya telah memenangkan 24 ronde dan hanya kalah 1 ronde. Dan dari kejauhan nampaknya Long-Er juga akan menyaksikan pertarungan itu sembari dia bergumam, sorakan di arena 9 ramai sekali. Sepertinya ini pertarungan antara Dark Tiger melawan Titan. Untungnya aku bukan orang yang bertarung melawan salah satu dari mereka. Lagian mereka peringkat 7 dan 8. Aku tidak akan bisa menang melawan mereka. Tetapi tiba-tiba saja White Fox muncul di hadapannya, yang sontak kali itu pun membuat Long-Er menjadi sangat terkejut. Dan diketahui bahwa White Fox ini yang berada di peringkat pertama sejauh pertarungan ini berlangsung. Dan lalu kini Sin pun beralih kembali memperlihatkan pertarungan antara Titan dan juga Dark Tiger. Diperlihatkan Titan di sini tanpa ragu-ragu melayangkan sebuah serangan tinjuan tepat menuju ke arah Dark Tiger. Tapi sepertinya di sini Dark Tiger mampu menebas tangan dari Titan yang datang menuju ke arahnya itu. Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkan Dark Tiger menggunakan skill Kagebunshi-nya
dan langsung menembakkan serangan terkuatnya itu, yang sontak serangan itu menyapu bersih seluruh tubuh dari si Titan ini dan membuat si Titan kini sudah mulai rubuh dan terkapar di atas lantai. Tetapi sepertinya serangan itu belum bisa menghabisi nyawa dari si Titan. Jadi di sini Dark Tiger kembali menginjak tubuhnya dan berkata, "Menyerahlah sekarang, jika tidak aku akan menghancurkan intimu." Melihat hal itu, di sini Titan pun langsung mengucapkan kata menyerah, dan nampaknya pertarungan itu dimenangkan oleh Dark Tiger. Dan lalu kini Shin pun beralih ke sebuah pertarungan yang tidak kalah serunya, karena diperlihatkan di kupu-kupu 6 sayap itu langsung melayangkan serangan destruktif beamnya tepat menuju ke arah lawannya. Dan nampaknya lawannya kali ini adalah si panda, yang nampak sangat kebingungan bagaimana cara menahan serangan itu, sembari dia berkata, "Kali ini aku harus menggunakan gerakan apa ya?" Tapi karena dia kebingungan, diperlihatkanlah serangan itu mampu menghempaskan tubuhnya. Dan tidak hanya menghempaskan tubuh panda, diperlihatkanlah kesadaran dari si panda ini telah menghilang. Dan diketahui Emperor Butterfly kini telah naik ke peringkat kedua. Melihat hal itu, di sini si panda nampak sangat jengkel sembari berkata kepada bawahannya itu, "Dasar goblok." Dan beralih ke sisi Flash, dia yang berkata, "Emperor Butterfly berhasil naik ke peringkat 2. Sepertinya dia beruntung karena adiknya si panda terlalu lemah, tapi mereka tidak ada apa-apanya bagi anak buahku." Namun setelah mengatakan hal itu, tiba-tiba saja Flash menjadi sangat terkejut karena diperlihatkan bawahannya itu telah dikalahkan oleh Pikachu. Dan kini Pikachu telah naik peringkatnya ke peringkat 39. Melihat hal itu, Thorn pun menyapanya sembari berkata, "Flash." Namun di sini Flash langsung berkata kepadanya, "Tolong berikan aku ruang untuk sendiri." Dan beralih ke sisi panda yang nampaknya sedang menelpon Iron Fist. Sembari itu Iron Fist berkata, "Hei, apa kau sudah menang? Kapan kau akan mengirimkan 1000 rebung bambu itu? Aku sudah tidak sabar." Namun sepertinya di sini panda masih kesal dan dia langsung mematikan handphonenya. Dan lalu kini Shin pun beralih ke arena, diperlihatkan sebuah ledakan terjadi di sana, yang sontak hal itu pun membuat tubuh Pikachu terhempas jauh ke belakang sembari dia bertanya-tanya apa yang terjadi. Dan beralih ke sisi Kianso yang berkata, "Lihat arena ke-7." Dan kini diperlihatkan sebuah pertarungan sengit terjadi di arena ke-7. Dan nampaknya salah satu peserta yang melakukan pertarungan itu adalah Long-Ear, yang kini nampak sudah terluka cukup parah. Dan sepertinya yang menjadi lawannya adalah White Fox. QB yang melihat hal itu, di sini dia pun berkata, "White Fox, raja dari klan Rubah Bukit Hijau, berkat spiritual herbal yang Master berikan padanya, dia bisa dengan bebas berevolusi ke Fourth Order. Tapi karena beberapa alasan dia menahan diri dan menolak berevolusi ke Fourth Order." Dan dari kejauhan diperlihatkanlah Black Fox yang sedang melihat pertarungan itu sembari dia bergumam, "Sister, kalau terus seperti ini hanya akan seperti melihat orang dewasa yang membuli anak kecil." Dan beralih ke sisi White Fox yang berteriak dengan lantang, "Menyerahlah manusia, kau tidak akan pernah bisa menang." Namun di sini kobaran semangat masih dipancarkan dari tatapan mata Long-Ear, dan sembari itu dia bergumam, "Maaf saja, tapi menyerah bukanlah gayaku. Apa aku benar-benar harus menggunakan kekuatan itu?" Dan tiba-tiba diperlihatkanlah energi spiritual dari QB yang berkata kepadanya, "Lakukanlah, kau tak perlu menyembunyikannya lagi." Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Long-Ear yang langsung mengeluarkan kekuatan penuhnya sembari berkata, "Sebenarnya aku sama sekali tidak ingin menggunakan kemampuan ini, tapi aku benci kata menyerah." Dan kini diperlihatkan seluruh tubuh dari Long-Ear kini sudah meluapkan energi yang sangat kuat. Dan dia lanjut berkata, "Mari kita lihat siapa yang akan menjadi pemenang di akhir pertarungan ini." Dan sontak kali itu pun membuat White Fox menjadi sangat terkejut. Dia tidak menduga bahwa manusia yang ada di hadapannya itu masih menyembunyikan kartu trufnya. Dan beralih ke sisi Thunder Dragon yang berkata, "Aku akhirnya mengerti perasaan familiar yang aku rasakan darinya. Orang itu, dia memakan telur naga." Dan di saat yang bersamaan diperlihatkanlah Xiu yang keluar dari dalam celah dimensinya, karena dia tidak ingin ketinggalan untuk melihat pertarungan yang seru itu. Melihat kehadiran dari Xiu, di sini orang-orang pun langsung ribut dan berkata, "Gatri akhirnya muncul, dia besar sekali." Dan sembari itu diperlihatkan Xiu yang berkata, "Apa yang sedang terjadi? Apa yang aku lewatkan?" Namun kini Shin pun beralih memperlihatkan Long-Ear yang sudah meluapkan segenap energinya yang berbentuk naga menjulang tinggi ke atas langit.
Dan saking kuatnya tekanan spiritual itu di sini, White Fox pun berusaha sekuat tenaga untuk berdiri agar tidak tersapu oleh daya kejutnya. Melihat semua hal itu di sini, Siu pun berkata, manusia itu menarik. Aku tidak menyangka dia memiliki garis keturunan naga, tapi bagaimana dia bisa memilikinya? Dan beralih ke sisi White Fox yang bergumam, kekuatan spiritualnya terus meningkat dan dia hampir di puncak Third Order. Dan sepertinya ini tidak menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Meskipun begitu, aku tidak akan kalah. Namun tiba-tiba saja diperlihatkanlah Long Ear yang menghilang dari pandangan White Fox, yang sontak kali itu pun membuat White Fox menjadi sangat terkejut, karena kini diperlihatkanlah Long Ear yang sudah berada tepat di atas kepalanya dan bersiap untuk melayangkan cakaran naganya. Dan boom, ledakan yang sangat besar terjadi di sana yang ditandai dengan kobaran api yang meluas ke segala arah. Bison yang melihat kecepatan dari Long Ear di sini, dia nampak sangat terkejut dan berkata, kecepatannya ini gila. Dan dari kejauhan Siu pun juga nampak sangat terkejut melihat semua kejadian itu. Dan lalu kini Sin pun menjelaskan, setahun yang lalu selama pertempuran dengan Black Dragon di Australia, umat manusia berhasil mendapatkan 4 telur naga. Yang pertama berhasil ditetaskan oleh Misty Mountain dan menjadi Great Beast ke-10 Misty Mountain. Yang kedua retak dan dimakan oleh Emperor Crocodile. Yang ketiga diserap oleh Beast milik Freedom Federasi selama pertempuran melawan si Beast. Untuk yang terakhir ini diambil oleh Midnight Sun Empire. Tapi dalam perjalanan pulang mereka diserang oleh faksi-faksi tertentu dan telurnya juga dicuri. Dan kini Sin pun beralih kembali ke arena. Diperlihatkan White Fox yang sudah ditundukkan di atas arena itu. Dan di saat yang bersamaan Long Ear bersiap menembakkan laser beam dari dalam mulutnya. Sontak hal itu pun membuat White Fox menjadi sangat terkejut. Dan dengan gerakan cepat dia mencoba menghindari serangan itu. Dan nampaknya di sini White Fox berhasil melompat ke atas udara untuk menghindari serangannya. Melihat semua hal itu di sini White Fox pun melayangkan serangan balik tepat menuju ke arah Long Ear. Tapi dalam satu kali kibasan tangan diperlihatkan Long Ear mampu menghancurkan serangan yang datang kepadanya itu. Sontak kali itu pun membuat White Fox menjadi sangat terkejut karena Long Ear mampu membelah serangan yang dilancarkannya itu. Dan di saat keterkejutan dari White Fox itu masih berkutat di dalam pikirannya, diperlihatkanlah Long Ear yang sudah berada tepat di belakangnya. Dan boom, terlihatlah serangan yang sangat kuat mengguncang arena yang ada di sana. Yang sontak hal itu pun membuat Siu menjadi sangat tercengang sembari bergumam, anak itu dia tidak hanya memiliki darah naga, tapi jiwanya juga telah tercampur dengan Dragon Spirit. Tidak heran dia sangat kuat. Dan lalu kini beralih ke sisi Thunder Dragon, dia nampaknya sedang mendukung Long Ear sembari berkata, hahaha, hajar dia, kau pantas mendapatkan tempat pertama. Lihat, dia itu saudaraku, kau tahu? Dan lalu kini beralih ke sisi Long Ear, dia yang masih nampak belum puas dan kembali dia melayangkan serangan Dragon Breath yang tepat ia tembakkan menuju ke arah White Fox. Tapi di sini seakan tidak mau kalah diperlihatkanlah White Fox yang melancarkan tembakan api birunya yang membuat benturan kedua serangan itu mengguncangkan arena. Dan sampai-sampai penonton yang berada di luar arena yang melihat hal itu merasakan dampak serangannya. Dan setelah itu diperlihatkanlah White Fox yang nampak terengah-engah karena dia merasa sangat kesulitan untuk memenangkan pertarungan ini. Dan beralih ke sisi Long Ear yang diperlihatkan sudah bertransformasi ke dalam wujud naga api. Melihat hal itu di sini Siu pun bergumam, dragonifikasi. Jadi dia masih belum bisa sepenuhnya mengendalikan kekuatan naga itu. Dan setelah itu diperlihatkanlah Long Ear yang menerjang dengan sangat kencang menuju ke arah White Fox. Dan sembari itu dia bergumam, naga, batas waktunya hampir berakhir. Aku tidak bisa menggunakan kekuatan naga lagi. Bertahanlah sebentar lagi, kita pasti akan menang. Melihat hal itu di sini White Fox pun berkata, kau pikir kau bisa mengalahkanku semudah itu? Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah White Fox yang melayangkan serangan cakarnya tepat menuju ke arah Long Ear. Tapi nampaknya serangan itu mampu dihindari dengan cukup mudah. Dan lanjut diperlihatkan Long Ear yang melayangkan serangan balik yang tepat menghantam wajah dari White Fox. Tapi seakan tidak ingin kalah di sini White Fox juga melayangkan serangan balik menggunakan ekornya yang tepat mendarat di wajah dari Long Ear. Dan nampaknya serangan itu juga mendorong Long Ear beberapa langkah ke belakang. Namun sembari menguatkan tekadnya di sini dia pun meraung sekencang-kencangnya dan sembari itu dia berkata,
Tidak peduli apapun yang terjadi, aku pasti akan menang. Dan beralih ke sisi White Fox yang bergumam, anak itu dia telah dikendalikan oleh kekuatannya sendiri. Dan di saat White Fox sedang bergumam seperti itu, diperlihatkanlah Long-ear yang menerjang tepat menuju ke arahnya. Melihat kedatangan Long-ear di sini, White Fox pun berteriak dengan lantang, "Ini adalah pertempuran hidup atau mati, bersiaplah!" Namun dari atas udara terlihatlah sebuah retakan dimensi, dan dari dalam retakan dimensi itu terlihatlah cabang pohon dari Siu yang langsung menjerat tubuh dari si Long-ear. Dan sembari itu Siu berkata, "Sungguh bakat yang menjanjikan, aku tidak bisa membiarkanmu gugur di sini. Biarkan aku membantumu." Dan dengan sangat cepat diperlihatkanlah Siu yang menarik tubuh dari Long-ear ke dalam dimensinya. Melihat hal itu sontak membuat Thunder Dragon menjadi sangat terkejut dan berkata, "Master mengganggu pertandingan." Namun di sini Bison mempunyai pendapat berbeda dan berkata, "Jika Master tidak ikut campur, anak itu pasti sudah mati. Pemenang pertandingan kali ini adalah White Fox." Dan beralih ke dalam dimensi yang dimiliki oleh Siu, nampaknya di sini Long-ear terus saja mengamuk. Melihat hal itu di sini Siu pun bergumam, energi spiritualnya di mana-mana. Kalau dibiarkan seperti ini, dia akan segera mati. Kurasa aku akan memberimu sedikit bantuan. Dan nampaknya di sini Siu sedang melakukan perawatan secara intens kepada Long-ear. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah ledakan aura yang terpancar keluar dari retakan dimensi. Dan di saat orang melihat ke atas arena, diperlihatkanlah Long-ear yang sudah berdiri gagah berani dengan wujud dragon yang barunya. Dan nampaknya di sini Siu membantunya untuk mengendalikan kekuatan naganya itu. Long-ear yang melihat kemampuan barunya itu, di sini dia pun menatap ke arah tangannya dan berkata, "Ini kekuatan yang benar-benar baru." Melihat semua hal itu di sini Qianso nampak sangat terkejut dan berkata, "Aku tidak percaya Guthrie akan membantunya secara langsung." Dan nampaknya hal itu membuat banyak sekali orang yang menontonnya, membuatnya menjadi merasa iri karena langsung mendapatkan bantuan dari Guthrie. Dan setelah itu diperlihatkanlah Long-ear yang tiba-tiba berlutut di hadapan dari Siu sembari dia berkata, "Terima kasih banyak Guthrie." Mendengarkan hal itu di sini Siu pun berkata, "Namamu Long bukan? Aku memperkuat skalamu menggunakan jantung elemen besi. Pertahananmu sekarang akan mencapai level yang benar-benar berbeda. Tinggallah dan berlatihlah dengan keras di Misty Mountain. Jangan sia-siakan apa yang sudah aku berikan kepadamu." Mendengarkan hal itu di sini Long-ear pun menyanggupi semua tawaran yang diberikan oleh Siu. Dan setelah itu lanjut diperlihatkan Siu yang bergumam, "Metalisasi, kemampuan unik dari jantung elemen besi. Ini dapat mengubah sifat alami objek dan mengubahnya menjadi metal dengan kekuatan untuk tumbuh dengan darah dan jiwa naga. Dan sekarang skala metal yang dapat tumbuh potensinya sungguh tak terbatas." Dan kini Shin pun memperlihatkan sebuah jendela status dari Long-ear, ras Draconian, Extraordinary Third Order, kemampuan bawaan Dragon Flame, api naga yang dapat membakar apapun, senjata bawaan Crimson Dragon Scale Armor. Armor ini dihuni oleh jiwa naga api. Ini tidak hanya dapat berubah tapi juga tumbuh dan berevolusi. Kemampuan spesial Dragon Roar, auman mengerikan meningkatkan kekuatan. Dragon Body, fisik yang jauh melebihi ras lain. Dragon Wing, bergerak dengan kecepatan luar biasa. Dragon Claw, satu cabikan dapat merobek apapun. Flame Dragon Fury, bayangan naga api muncul di belakangnya mengeluarkan nafas naga yang amazing. Dan lalu kini Shin pun beralih memperlihatkan pertarungan ronde terakhir akan segera dilaksanakan. Melihat hal itu Qianso pun berkata, "Tersisa satu pertandingan lagi, Emperor Butterfly melawan White Fox. Dan pemenang buah elemental cahaya akan ditentukan berdasarkan pemenangan pertandingan ini." Namun tiba-tiba saja di atas arena diperlihatkan White Fox yang langsung menyerah. Yang sontak kali itu pun membuat semua orang terkejut. Dan lanjut White Fox berkata, "Jika bukan karena Guthrie, hasil pertarunganku dengan Long masih belum jelas. Jadi tidak perlu dilanjutkan lagi. Pemenang pertandingan ini adalah Emperor Butterfly." Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah wasit mengumumkan berdasarkan poin Emperor Butterfly sekarang menempati posisi pertama. Oleh karena itu buah elemental cahaya akan menjadi milik Emperor Butterfly. Melihat kemenangan itu di sini Divine Flower pun mengucapkan selamat kepada saudari Butterfly-nya itu dan beralih ke sisi Siu yang bergumam, "Tidak kusangka Emperor Butterfly yang akan menjadi pemenang, tapi ini yang terbaik."
Dengan atribut cahayanya, buah ini jauh lebih cocok untuknya. Melihat buah cahaya yang kini terpampang jelas di hadapannya, Emperor Butterfly pun berkata, ini adalah buah elemental cahaya. Dan setelah penyerahan hadiah juara pertama itu, diperlihatkanlah Xiu yang berkata kepada Dark Tiger, kau melakukannya dengan baik kali ini. Jadi buah elemental kegelapan ini untukmu. Melihat hal itu, di sini Dark Tiger nampak sangat terkejut. Tetapi di saat yang bersamaan dia mengucapkan terima kasih banyaknya kepada sang master. Dan setelah menyerahkan buah itu, diperlihatkanlah Xiu yang meminta maaf kepada Leng Feng. Dan dia berjanji akan memberikan buah terbaik lainnya di masa depan untuk Leng Feng. Leng Feng yang mendengarkan hal itu, di sini dia pun berkata, aku yakin keputusanmu adalah yang terbaik, Master. Melihat hal itu, di sini para penonton pun menjadi sangat terkejut dan berkata, ternyata ada satu buah lagi. Dan beralih ke Xiu yang berkata, akan ada lebih banyak kompetisi seperti ini di masa depan. Kembalilah dan latihlah dirimu. Ingat, hanya yang kuat yang berhak bergabung dengan Misty Mountain. Mereka yang lemah tidak pantas berada di sini. Dan kompetisi Misty Mountain telah berakhir. 108 peringkat teratas baik beast maupun manusia tetap tinggal di Misty Mountain. Yu Xiu juga memberikan hadiah pada mereka semua berdasarkan peringkat mereka. Mereka yang terluka parah selama kompetisi pergi ke kolam spiritual, dan nampaknya Long Er di sana berendam bersama saudara musangnya. Dan beralih ke sarang semut, diperlihatkanlah Flash yang berkata kepada para bawahannya, kukira kalian setidaknya akan bisa sampai di 50 teratas, tapi nyatanya kalian bahkan tidak bisa menembus 100 teratas. Tapi tak apa, Master bilang akan ada kesempatan lain. Mulai sekarang adalah latihan neraka bagi kalian, jadi bersiaplah. Dan beralih ke markas tikus tanah, diperlihatkan Pikachu yang merasa senang sembari berkata, aku terlalu malu untuk menghadapi kalian. Bolanya telah dimakan oleh saudari Butterfly. Dan hari yang damai kembali menaungi Misty Mountain, dan Shin pun beralih ke dalam Void. Diperlihatkan Xiu yang langsung melepaskan tebasan pedang anginnya, yang sontak serangan itu mampu membelah dimensi yang ada di hadapannya. Melihat hal itu, di sini Xiu pun bergumam, disuntikkan menggunakan elemen besi. Flying Leaf Blade sekarang ditingkatkan dengan Path of Vanguard, dan ini jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Jika aku terus menuangkan energi spiritual ke dalamnya, serangan ini sangatlah mematikan. Dan kini diperlihatkanlah Xiu yang kembali melepaskan tebasan itu. Namun tiba-tiba saja tebasan itu membelah diri dan berubah menjadi banyak sekali tebasan. Dan serangan itu menghasilkan daya ledak yang sangat mematikan. Dan saking kuatnya serangan itu mampu menghancurkan dimensi Void yang ditempati oleh Xiu. Melihat hal itu, Xiu pun nampak sangat terkejut dan berkata, sialan, kalau seperti ini aku akan menghancurkan Void. Kurasa aku sebaiknya jangan mencobanya lagi. Namun tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Xiu yang melihat Void itu yang mampu memperbaiki dirinya sendiri. Jadi di sini Xiu pun mulai bergumam, aku masih harus mencari cara yang lebih baik untuk mengendalikannya. Dan sepertinya di sini Xiu terus belajar mengendalikan serangannya itu. Dan setelah berlatih beberapa saat, diperlihatkanlah Xiu yang mampu membelokkan dan mengendalikan tebasan pedang anginnya itu bagaikan sebuah peluru kendali. Melihat hal itu, di sini Xiu nampak sangat bersemangat dan berkata, nice, aku akhirnya bisa mengendalikan arah serangan Flying Blade Leafku semauku. Sekarang mereka tidak hanya secara mental terhubung denganku, tapi kekuatan mereka juga meningkat dengan signifikan. Ketika aku menggunakan skill ini seperti langit yang penuh bintang-bintang. Mungkin aku harus mengganti nama skill ini. Baiklah, aku akan menggantinya menjadi Dazzling Galaxy. Dan tiba-tiba saja muncullah jendela notif di hadapan Xiu. Path of Vanguard, penguasaan 7%. Melihat hal itu, Xiu pun bergumam, penguasaanku di Path of Vanguard juga meningkat pesat. Seranganku menjadi jauh lebih kuat. Sudah cukup untuk hari ini, saatnya untuk bekerja kembali. Sementara itu, jutaan tahun cahaya jauhnya dari bumi, tepatnya di planet yang berwarna merah. Dan di sini Mimin menduga bahwa planet ini adalah planet Mars. Di tempat itu diperlihatkanlah ada beast monster yang berbadan sangat besar dan memiliki mata merah yang menyala. Dan tiba-tiba saja diperlihatkanlah beast monster itu memuntahkan telur dari dalam mulutnya. Dan tanpa menunggu waktu yang lama, diperlihatkanlah telur itu langsung menetas, mengeluarkan seekor monster yang memiliki satu mata. Dan sepertinya monster yang ditetaskan sebelumnya
tidak hanya satu ekor saja tetapi ada beberapa ekor, dan diperlihatkan beast monster itu memerintahkan kepada bawahannya itu untuk pergi ke bumi dan hancurkan makhluk yang telah membunuh Guget. Dan dari kejauhan kita mampu melihat banyak sekali monster yang telah ditetaskan oleh demonic beast yang bertubuh besar itu. Dan lalu kini Shin pun beralih ke Misty Mountain. Diperlihatkanlah Lola yang sedang berjalan di tempat itu, dan nampaknya kehadirannya itu disadari oleh QB, jadi dia langsung menghadangnya. Sembari menatap tajam diperlihatkanlah QB yang berkata, "Kembalilah, ini adalah kawasan terlarang bagi manusia." Namun di sini Lola hanya terdiam dan menatap tajam ke arah QB. QB yang melihat tatapan itu di sini dia pun bergumam, manusia ini berbeda. Energi spiritual yang dipancarkan darinya sangat dalam dan tidak bisa diprediksi seperti Master. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Flash dan juga White Tiger sudah sampai di tempat itu untuk mencegah manusia itu melangkah lebih jauh ke dalam Misty Mountain. Dan tidak lama setelahnya Lola pun berkata, "Aku tidak datang ke sini untuk membuat masalah, tidak perlu waspada seperti itu." Mendengarkan hal itu di sini Flash pun berkata, "Kurasa seseorang yang memancarkan niat membunuh sepertimu tidak berhak mengatakan hal seperti itu." Dan beralih ke sisi QB yang bergumam sejenak, "Tidak ada satupun manusia yang pernah membuatku merasa tidak nyaman seperti ini." Dan lanjut dia berkata, "Bicaralah, apa tujuanmu datang kemari?" Dan lalu kini Shin pun beralih memperlihatkan Xiu yang nampak sangat bahagia sembari berkata, "Wah, hahaha, aku akhirnya bisa terbang." Dan kini diperlihatkanlah Xiu yang sudah mampu terbang menggunakan akar naganya itu, yang memegang dua bola energi yang berwarna putih dan juga satunya berwarna hijau. Dan lanjut dia berkata, "Tidak kusangka akan ada hari di mana aku bisa terbang di antara bintang-bintang. Bahkan kapal tercepat yang dimiliki manusia seperti siput bagiku." Namun setelah terbang beberapa saat diperlihatkanlah Xiu yang melihat banyak sekali bongkahan batu di hadapannya. Xiu yang melihat hal itu di sini dia pun berkata, "Hujan meteor ini sempurna." Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Xiu yang mencoba kemampuan barunya, yang dimana diperlihatkan kemampuan baru itu, akar dari Xiu mampu menembakkan biju dama, dan nampaknya serangan itu menyapu bersih meteor yang berada di dalam garis lurus dengan serangannya itu. Melihat serangan itu di sini Xiu pun kembali berkata, "Kekuatan penghancurnya jauh melebihi apa yang bisa aku bayangkan." Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah jendela status dari akar naga yang dimiliki oleh Xiu. Embryonic Divine, wujud Azure Dragon, Extraordinary Fifth Order, kemampuan bawaan, Spirit of Genesis, lahir dari Grand Creation itu sendiri, memiliki berat Dao. Spirit of Genesis, lahir dari Grand Creation itu sendiri, memiliki berat Dao. Dao, jalan vitalitas, membangkitkan yang mati, memperbaiki tulang yang rusak, memberikan kelahiran kembali, dan memberkahi kekuatan kehidupan kepada semua makhluk. Tingkat pemahaman saat ini 0,01%. Divine Body, tubuh divine yang tahan banting di segala kondisi. Purifying Breath, dapat memusnahkan semua yang ada di hadapannya. Life Flow, menyelimuti tubuh dengan kekuatan hidup, dapat menyembuhkan luka secara instan. Energi Spear, bola energi yang terlihat dalam wujud naga yang tersimpan di cakarnya. Semakin lama dicas semakin kuat. Levitation, tidak terikat oleh aturan psikis. Setelah melihat kemampuan dari akarnya itu di sini Xiu pun berkata, "Bahkan tubuh ini sekarang disuntikkan dengan kekuatan besi. Pertahananku benar-benar meroket. Aku bahkan bisa menyerap serangan elemental dan menjadikannya kekuatanku sendiri." Inti besi dan pohon, keduanya berada di kedua cakar nagaku. Inti pohon sangat penuh dengan kekuatan kehidupan, sedangkan inti besi dapat mengubah dirinya sendiri menjadi logam yang keras. Kekuatan pertahanan dan kemampuanku, aku benar-benar berada di level yang berbeda ketika aku melawan darkness. Aku yang sekarang luar biasa kuat. Dan kini Shin pun beralih di suatu tempat di bumi. Diperlihatkan ada sebuah celah dimensi yang terbuka di sana. Dan nampaknya yang keluar dari celah dimensi itu adalah monster yang ditetaskan sebelumnya di planet Mars. Dan nampaknya tujuan mereka datang ke bumi untuk bertarung melawan Demon Tree. Dan ya, itu adalah akhir dari part kali ini. Kalau begitu sampai di sini dulu ya Mas Bro. Salam Kaonime.